Terdeteksi inang yang cocok, sistem Dewa Uang berhasil dimuat, lembaran hidup baru saja dimulai. Setelah tantangan yang sulit, Anda dapat menyesuaikan kembali arah keberangkatan Anda. Kata sandi aktivasi sistem ini. Balas dendam ding, verifikasi kata sandi berhasil. Sistem berhasil dimuat. Inang miskin dan malas. Hidup tidak hanya tentang kesengsaraan di depan mata. Ada juga puisi dan perjalanan jauh. Silakan Inang memilih kota untuk bepergian. Setelah tiba di tujuan. Hadiah untuk Inang adalah 100.000 yuan. Hitung mundur saat ini adalah 5 jam. Baik sekali. Akhirnya giliranmu, Songju, untuk kekayaan yang melimpah ini. Ini bukan ilusi. Keberadaan sistem itu nyata. Setelah memastikan keberadaan sistem, Anda melompat beberapa kali dengan gembira dan mengayunkan tinju dengan kuat. Setelah beberapa saat, Anda menjadi tenang. Bagaimanapun, ini sangat keren. Kegembiraan tidak bisa dihindari. 100.000 yuan. Tugasnya sangat sederhana, cukup pergi ke kota lain. Ini hanyalah pemberian gratis, dan ini hanyalah permulaan. Saya tidak tahu tugas dan hadiah apa lagi yang akan ada di masa depan. Hanya memikirkannya saja sudah membuat orang bersemangat. Saat ini, Anda ingin menghilang di tempat. Setelah 2 tahun malas. Jangan katakan 100.000 yuan, uang yang Anda hasilkan setiap bulan seperti one night stand dengan Anda. Saya tidak bisa tinggal selama sehari. Anda benar-benar takut menjadi miskin. Sistem memberi Anda waktu 5 jam. Tidak cukup untuk keluar provinsi, tetapi Anda dapat memilih kota manapun di provinsi tersebut. Tetapi melihat hanya 114,8 yuan yang tersisa. Anda tenggelam dalam pikiran. Benar-benar miskin. Untungnya, itu cukup untuk membeli tiket kereta api berkecepatan tinggi ke kota lain. Tidak ada yang perlu dipikirkan tentang perjalanan. Pertama kali Anda memikirkan jarak tempuh. Tidak ada apa-apa lagi, saya cukup akrab karena saya telah tinggal selama bertahun-tahun. Jika tidak, saya tidak akan membuat panduan sebelumnya. Setelah mendarat, Anda akan berada dalam kegelapan. Dalam situasi Anda tidak berminat untuk membuat panduan. Lebih baik bepergian atau apapun tidak masalah. Yang utama adalah ada hadiah. Setelah mengambil keputusan, Anda membuka WeChat dan memeriksa tiket kereta api berkecepatan tinggi. Akhirnya, saya menghabiskan 99,5 yuan untuk membeli tiket untuk pukul 1 siang. Saya bisa tiba dalam 2 jam. Anda dapat kembali pada malam hari dan masih sempat makan malam. Setelah membeli tiket, saldo WeChat Anda tersisa 15,3. Untungnya, saya masih bisa naik taksi. Anda sangat terburu-buru. Jika tidak, saya ingin menghemat uang dan naik bus ke stasiun kereta api. Benar-benar tidak ada kesombongan dalam kemiskinan. Anda buru-buru mengenakan celana pendek dan lengan pendek, mengemasi barang-barang dan mengenakan ransel Anda. Anda berjalan menuruni tangga sambil memegang telepon Anda. Wow, kereta berkecepatan tinggi melaju ke dalam terowongan. Pemandangan di luar jendela menghilang, kaca jendela memantulkan wajahmu yang tampan dan gagah, hanya karena kurang tidur. Terlihat sedikit lesu, saat ini suasana hatimu sudah tenang, dan sekarang kau merasa sangat lapar. Terburu-buru keluar, waktu dan saku yang kosong, tidak memungkinkanmu untuk makan siang. Mantau pagi sudah lama habis dicerna. Biarlah, setelah turun dari mobil semuanya akan baik-baik saja. Saat ini stasiun Utara Luceng, Lautan Manusia, kau kembali berdiri di kota yang menghancurkan impianmu ini, saat kedua kakimu menyentuh tanah. Kau menggunakan Rachmaninoff yang sudah setahun untuk menerima SMS, bernama nomor 2533 kartu masuk 100.000 yuan, saldo 100.000 yuan. Benar-benar ada, kau segera mengunduh ulang mobile banking, beberapa menit kemudian masuk ke aplikasi bank. Berulang kali menghitung angka di saldo, saat ini kau benar-benar merasa tenang, dan tanpa sadar mengepalkan tinju dengan semangat. Sialan, sangat menyenangkan, seketika semua kesulitan dan keluhan yang terpendam selama setahun terakhir. Kekecewaan dan kebingungan, saat ini tidak ada artinya sama sekali. Langit hari ini sangat biru dan indah. Sudut bibirmu tanpa sadar terangkat, lalu, selanjutnya tentu saja membayar hutang. Sisanya dibayar perlahan-lahan, memikirkan masih ada 60 lebih kali kontrol. Kegembiraan di hatimu sedikit mereda. Tongzi, tidak, ayah sistem. Memikirkan ayah sistem sangat membantu. Puluhan kali kontrol tidak ada apa-apanya. Sedikit menantikan tugas dan hadiah apa selanjutnya. Tapi sebelum itu, lebih baik makan dulu untuk mengisi perut, sungguh sialan mahal. Kau bersendawa, menggelengkan kepala keluar dari McDonald's stasiun, harganya hampir 2 kali lipat dari luar. Membuatmu sangat tidak puas, hanya karena sekarang ada sistem, kalau tidak mana mungkin kau rela memakannya. Tapi setelah makan kenyang, suasana hatimu tetap baik, tugas pertama yang diberikan sistem Dewa Kaya sudah selesai. Selanjutnya adalah membeli tiket untuk kembali ke kota kabupaten, atau bermain selama beberapa hari, memikirkan hal ini sedikit ragu. Sejujurnya kau terlalu akrab dengan Luceng, sudah bertahun-tahun tinggal di sana, tidak ada yang menarik, kalau berwisata. Tentu saja lebih menarik pergi ke kota yang asing, tapi saat itu di sakumu, hanya ada 100-an yuan. Apalagi waktu juga tidak memungkinkan,
Jadi kau tidak terlalu memikirkannya. Tentu saja, sekarang sedikit lebih longgar. Kau berpikir untuk membayar sebagian, kepada teman yang sangat membutuhkan uang, Saku juga harus menyisakan sebagian untuk modal. Soal wisata kau benar-benar tidak ada niat, kapan hutang sudah lunas, baru bisa menenangkan diri untuk bermain sebentar. Saat sedang berpikir, tiba-tiba terdengar suara, ding, di benakmu, jalan hidup masih panjang. Mencintai diri sendiri adalah awal dari romansa seumur hidup. Emosi yang terlalu lama ditekan perlu disalurkan dengan benar. Tuan rumah menarik napas dalam-dalam. Sistem konsumsi makanan berikutnya secara otomatis memeriksa nilai kesenangan tuan rumah pada skala 10 poin. Cashback dengan kelipatan yang sama dengan jumlah konsumsi berdasarkan selisih nilai kesenangan dari 5 poin. Untuk menghindari perilaku tuan rumah yang terlalu aneh dan menarik perhatian, setiap pedagang hanya dapat melakukan pembayaran 1 kali. Hitung mundur saat ini adalah 0 poin. Setelah kamu melihatnya, kamu akan sangat gembira. Sistem Papa, kamu benar-benar hebat. Operasi ini langsung memberi 100 poin. 6 poin kembali 5 kali lipat, 4 poin kembali 4 kali lipat. Nilai kebahagiaan di bawah 5. Misalnya, 4 poin, maka kamu harus membayar kembali 1 kali lipat dari jumlah konsumsi. Singkatnya, itu berdasarkan pada setelah konsumsi. Tingkat kesenangan untuk cashback, sayangnya, terbatas pada konsumsi makanan. Kalau tidak, kamu akan segera memberi setiap pembawa acara roket besar. Kamu juga harus memberi diri sendiri. Sikat daftar kakak laki-laki untuk berpose. Saat itu, hehehe. Nilai kesenangan pada dasarnya adalah nilai emosional dan benar-benar penuh. Waktu 4 jam. Selama sistem berani memberi, kekayaan bersih lebih dari 100 juta bukanlah hal yang mudah. Sayangnya, sistem menghalangi simpul ini dan tidak memberi kamu kesempatan untuk makan lebih dari 1 ikan. Tetapi itu bukan masalah besar. Harga barang-barang mewah tidak murah. Kamu tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Kamu segera bergegas untuk naik taksi. Buka taksi dan duduk di kursi belakang. Tuan, pusat perbelanjaan Jalan Wan Siang banyak. Tetapi jika kamu mengatakan bahwa semua barang mewah relatif lengkap, kamu langsung memikirkan Jalan Wan Siang. Tetapi saat ini kamu sedikit menyesal. Dari stasiun utara ke Jalan Wan Siang, dibutuhkan sekitar 30 menit. Aku tahu aku akan mendapatkan tiket kereta peluru. Beli ke stasiun Luohu. Stasiun itu ada di pulau. Perjalanan sangat dipersingkat. Untungnya, ini bukan jam sibuk, dan tidak akan ada kemacetan di jalan. Kalau tidak, kamu tidak akan sempat menangis. Selama periode rendah dalam hidup, kamu memahami banyak kebenaran, terutama tidak bisa serakah. Namun, taksi masih melaju perlahan. Melihat ini, kamu mendesak, Tuan, lebih cepat. Aku sedang terburu-buru. Tuan mengangguk dan mobil sedikit menambah kecepatan. Tapi itu masih tidak cepat. Aku berencana untuk mendesak lagi, bahkan aku punya ide untuk menambahkan uang. Tetapi ketika angin bertiup, suasana hati kamu menjadi tenang. Tidak akan jauh lebih cepat untuk mendesak lagi. Waktu itu memang penting, tapi tidak terlalu signifikan. Benar-benar meminta sopir untuk ngebut seperti dikejar maut. Kalau terjadi sesuatu, malah rugi. Ada jutaan jalan, keselamatan nomor 1. Saat menyetir sendiri, aku selalu patuh aturan. Nyawa lebih penting. Banyak keinginan membawa penderitaan, hidup dan mati melelahkan, semua berasal dari keserakahan. Kurangi keinginan, bertindak tanpa pamrih. Tubuh dan pikiran bebas. Angin musim panas-panas membara, bercampur dengan aroma laut. Wan Siang City terletak di distrik Sungai Luceng Baru, memiliki merek-merek mewah internasional lengkap. Merek-merek mewah yang sudah dikenal ada di sini. Kau norak, pengetahuanmu tentang barang mewah terbatas. Begitu keluar dari mobil, sebenarnya kau ingin segera ganti ponsel. Lagi pula, Redmi yang dulu kau pakai untuk kerja. Tidak hanya terlihat usang, tapi juga lemot saat digunakan. Nilai sisa untuk ganti ponsel pasti tidak sedikit. Kau ingat samar-samar toko ponsel ada di lantai 4. Tapi begitu sampai di mall, ada merek pakaian yang kau kenali. Tapi kau tidak merasa aneh. Tidak banyak orang di toko. Begitu masuk, seorang pramuniaga wanita berpakaian formal. Menyambut dengan senyum profesional di wajahnya. Tidak ada adegan klise merendahkan orang. Tidak memberimu kesempatan untuk pamer dan dipermalukan. Ini berbeda dari yang kulihat di novel. Mungkin kau beruntung tidak mengalaminya. Lumayan juga. Kau tidak suka pamer. Bahkan jika pembaca suka melihatnya, kau tidak bisa menuliskannya. Sebenarnya, inilah situasi yang normal. Kau juga pernah jadi sales. Akan menilai orang, tapi sales yang kompeten setidaknya harus punya sikap pelayanan yang baik. Harus punya itu. Kalau tidak punya kesadaran, segera tinggalkan industri ini. Biar tidak menghambat perkembangan. Tapi tidak ada yang mutlak. Bahkan dalam hal sandang, pangan, papan, segala macam. Berbagai situasi bisa terjadi. Selamat datang. Anda mencari apa? Senyum pramuniaga sangat sopan. Walaupun kau punya tinggi badan 181 cm, tampang lumayan. Tapi dari ujung kepala sampai ujung kaki terlihat agak kumuh. Celana pendek hitam, kaos oblong diskon Uniqlo abu-abu.
Semuanya barang murah seharga puluhan yuan. Sepatu olahraga hitam Adidas sedikit lebih mahal, tapi sudah berbulu. Singkatnya, dari segala sisi tidak terlihat seperti orang yang mampu membeli Hermes. Stres mental yang tinggi selama setahun terakhir menyebabkan tubuh kurus ditambah lagi begadang kerja paruh waktu. Tidak cukup tidur, terlihat semakin lesu. Tapi ketampanan itu, sama seperti bakat, tidak bisa disembunyikan. Jadi pramuniaga muda terlihat cukup senang melayanimu. Jangan beli beberapa bawahan. Kau langsung ke intinya, langsung menyampaikan permintaanmu. Jika ada cukup waktu, Anda tidak keberatan melihat-lihat lebih banyak. Meskipun Anda tidak terlalu tertarik untuk berbelanja. Tetapi ketika kekuatan Anda meningkat, melihat barang-barang mewah ini, bagaimana mereka menipu orang kaya, juga merupakan hal yang menarik. Juga hal yang menarik. Mendengar ini, mata asisten penjualan wanita berbinar. Ini adalah pelanggan yang tepat. Ikut dengan saya. Banyak pikiran terlintas di benaknya. Kaki asisten penjualan wanita tidak berhenti. Senyum di wajahnya menjadi antusias. Selamat datang di distrik Nanzuang. Kemeja-kemeja ini adalah model terbaru tahun ini. Apakah Anda melihat ada yang Anda sukai? Anda melihatnya. Ada yang mencolok, ada juga yang bergaya sederhana. Tanpa logo besar, Anda langsung menunjuk kemeja lengan pendek saku ganda berwarna coklat. Ambilkan ukuran XL untuk saya. Melihat harganya, Anda tidak bisa menahan diri. Ambilkan ukuran XL untuk saya. Melihat harganya, Anda tidak bisa menahan diri. Kelopak mata Anda berkedut. 9.050 yuan, harga ini benar-benar keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Sangat keterlaluan. Tentu saja, Hermes tidak menipu orang miskin. Ambilkan juga yang abu-abu untuk saya. Asisten penjualan itu tertegun. Dia belum mulai memperkenalkan. Yang putih ini juga. Yang ini sedikit lebih murah. 4.250 yuan. Biru navy dan perunggu. Ambil masing-masing satu. Asisten penjualan itu penuh dengan kata-kata, tetapi yang tersisa di bibirnya hanyalah. Namun senyum di wajahnya tulus. Mata Anda beralih di distrik Nanzuang. Tidak cukup hanya dengan kemeja lengan pendek. Celana panjang di rumah juga sudah beberapa tahun. Ini benar. Sejak saya dibutakan oleh lemak babi untuk memulai bisnis. Setidaknya selama 2,5 tahun, saya belum membeli pakaian. Meskipun saya tidak bisa dikatakan punya uang sebelumnya. Konsumsi beberapa ratus atau bahkan ribuan, saya bisa menggertakkan gigi dan sesekali membelinya. Tetapi ketika orang miskin, ambisi mereka menjadi pendek, sungguh sulit diungkapkan dengan kata-kata. Asisten penjualan tidak berniat memikirkan detailnya. Mendengar ini, dia segera memperkenalkan. Kami memiliki celana panjang dan pendek di sini. Potongannya sangat bagus. Kalau begitu, mari kita lihat. Barang-barang Hermes benar-benar mahal. Tetapi Anda ingin menghabiskan hampir 100.000 sekaligus. Membeli pakaian dan sepatu masih membutuhkan sedikit pemikiran. Akhirnya Anda memilih 6 t-shirt, 2 celana pendek, dan 2 celana panjang. 2 pasang sepatu olahraga dengan model berbeda dan 2 pasang sandal dengan warna berbeda. Ini benar-benar yang Anda butuhkan. Setelah dihitung, kaos 33.100, celana 29.500. Sepatu olahraga 1.700, sandal 13.700, total 93.300. Karena setiap toko hanya bisa dikunjungi sekali, kamu melihat ada sisa 6.000 lebih di kartumu, tentu saja tidak boleh disia-siakan. Kamu memilih lagi kaos lengan pendek seharga 6.400, barulah menghabiskan hampir 100.000 yuan. Sungguh keterlaluan. Tapi mereka benar-benar tidak menipu uang orang miskin. Seketika muncul sebuah kalimat di benakmu, ketika kamu mampu membeli Hermes. Kamu tidak akan pernah membeli Louis Vuitton. Anggaran cukup adalah konsumsi, tidak cukup adalah pajak penyembuhan luka. Kata-kata ini jelas berkualitas. Louis Vuitton dan Hermes, sekarang saatnya mengembalikan konsumsi yang tertunda selama beberapa tahun. Bahkan dengan bunganya. Pramuniaga juga sedikit bingung. Apakah dia datang untuk membeli barang grosiran? Orang lain membeli pakaian pria untuk menyesuaikan penampilan, dia membeli seperti membeli sawi putih. Tapi bagaimanapun juga ini adalah hal yang baik. Ketika kamu mengeluarkan Redmi untuk membayar, ada momen keheningan, kemudian pramuniaga terlatih itu tetap terkejut. Terutama karena ponselmu murah, yang terpenting slot kartu Redmi MU memiliki lubang besar. Itu karena kamu mengganti kartu sebelumnya. Tempat kartu rusak dan tidak bisa keluar, kamu mencungkilnya dengan paksa menggunakan gunting kuku. Seluruh mesin hitam itu kehilangan satu bagian. Tentu saja sangat mencolok. Apakah dia memenangkan lotre atau rumahnya digusur? Pikiran pertama semua orang adalah pikiran ini. Perbedaan ini, tentu saja kamu menyadari tatapan aneh semua orang. Tapi tidak peduli. Setelah mengalami begitu banyak, kamu tidak lagi peduli dengan tatapan orang lain. Hidup adalah milikmu sendiri. Yang penting adalah kebahagiaan. Lakukan sesuai dengan cara hidup yang kamu inginkan. Bagaimanapun juga, itu tidak akan membuatmu. Akunmu bertambah 1 sen pun, juga tidak akan mengambil uang dari sakumu. Tidak ada kekuatan. Berhasil membayar. Sistem ayah,
Selanjutnya terserah padamu. Ding di tengah penantianmu, nada dering sistem datang sesuai harapan. Selamat kepada host karena telah membeli sebuah kaos lengan pendek 2 saku model terbaru 24. Selamat kepada host karena telah membeli sebuah kaos lengan pendek 2 saku model terbaru 24. Konsumsi makanan selesai. Nilai saldo sedang diperiksa. Sistem selesai memeriksa. Nilai saldo saat ini adalah 8.8. Selamat kepada host karena mendapatkan cashback 3.8 kali lipat. Uang telah ditransfer ke akun. Harap periksa. Menghitung secara terpisah tidak masalah. 3.8 kali lipat. Hebat sekali sistemku. Kamu hanya menatap ponselmu. Menatap. Ramino T5 memunculkan pesan singkat. Banding kartu 2.533. Pemasukan 34,390 yuan. Saldo 41.060 yuan. Selamat kepada pelanggan yang telah membeli kemeja lengan pendek 2 saku model baru 24. Konsumsi makanan selesai. Pemeriksaan nilai sisa bulan sedang berlangsung. Sistem selesai memeriksa. Nilai sisa bulan saat ini adalah 8.2. Selamat kepada pelanggan yang mendapatkan pengembalian dana 3.2 kali lipat, dana telah ditransfer ke rekening. Harap periksa, rekening Banding Wei nomor 2533 menerima 28.960 yuan. Saldo 720 yuan, setelah mendengar pemberitahuan kedua, Anda merasa lega. Dengan model yang sama, pembelian kedua, nilai sisa bulan sedikit menurun. Namun, tidak masalah. Rekening Banding Wei nomor 2533 menerima 23.290 yuan. Saldo 379.067 yuan, konsumsi kali ini memberikan Anda pengembalian dana hampir 380.000. Rata-rata nilai sisa bulan 8.8, total mendapatkan pengembalian dana 3.8 kali lipat dari konsumsi. Ini sangat luar biasa. Karena kegembiraan, tubuh Anda sedikit bergetar. Jika saja tidak dalam situasi yang tidak tepat, Anda pasti akan memukul dada beberapa kali dan berteriak keras. Terlalu menyenangkan. Terutama karena belum selesai, hitungan mundur 3 jam, baru berjalan lebih dari 1 jam. Dari pengiriman tugas hingga pusat perbelanjaan, menghabiskan waktu sekitar 40 menit, segera manfaatkan pembelian besar-besaran ini. Membeli, membuat faktur, membayar, semua operasi hanya menghabiskan waktu sekitar 20 menit, Anda masih memiliki lebih dari 1 jam. Waktu yang Anda miliki tidak banyak, Tuan, silakan tinggalkan informasi Anda. Suara karyawan toko menarik Anda kembali ke dunia nyata, akan dibicarakan lagi nanti, selama Anda berbelanja di toko khusus Hermes. Tidak peduli berapapun jumlahnya, selama Anda meninggalkan informasi pelanggan, Hermes akan menyimpan catatan untuk Anda. Saya tidak tahu apakah ini bisa dianggap sebagai anggota. Mengenai apakah ada manfaat menjadi anggota Hermes, Anda tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini saat ini. Jika bukan karena pengembalian dana sistem, Anda tidak akan pernah menghabiskan beberapa ribu yuan untuk membeli kemeja lengan pendek. Keluarga macam apa ini? Pakaian diskon Uniqlo seharga beberapa puluh yuan, terlihat tidak ada bedanya, yang penting nyaman dipakai. Barang yang dibeli ini memang banyak, tetapi konsumsi kurang dari 100.000, di sini memang tidak bisa dianggap banyak. Juga tidak membuat karyawan toko terlalu terkesan, sebagai pemandu belanja mungkin tidak menghasilkan banyak uang, tetapi setiap hari melihat orang kaya datang dan pergi. Pandangan mereka benar-benar meningkat, konsumsi 100.000 hanya bisa dianggap sedikit, penghasilan utama mereka ada pada wanita. Tas wanita biasa saja harganya puluhan ribu hingga ratusan ribu, yang dia beli ini, hanyalah pelengkap untuk wanita yang membeli tas, bukan? Uang wanita memang mudah didapatkan. Bagaimanapun juga, barang mewah memang bukan untuk dibeli oleh orang biasa. Anda sedang terburu-buru, informasi dan lain-lain untuk sementara tidak diisi. Barangnya memang banyak. Selanjutnya, aku masih harus berbelanja. Kau berpikir, lebih baik menyimpan barang-barang yang sudah dibeli di toko dulu. Nanti aku akan kembali untuk membeli lagi. Kau keluar dari toko Hermes, sedikit mendongak. Menghadapi sinar matahari musim panas, dengan rakus menghirup udara, merasa baik. Bagus, tapi belum selesai, selanjutnya tentu saja melanjutkan konsumsi. Konsumsi balas dendam. Tidak perlu yang benar, hanya beli yang mahal, jam tangan, perhiasan. Emas, mobil mewah. Membeli mobil mewah waktunya tidak cukup. Agak menyesal, untuk ponsel dan komputer harus dilewatkan, waktu tidak banyak. Barang-barang bernilai beberapa ribu hingga puluhan ribu yuan, sulit untuk meningkatkan jumlah cashback saat-saat penting. Lebih baik melihat barang-barang mewah bernilai puluhan hingga jutaan, tidak tahu seberapa banyak yang bisa didapatkan hari ini. Misalnya jika membeli tas wanita Hermes. Nilai UMU pasti akan diberkati. Lagi pula apa yang bisa kau dapatkan dari tas wanita? Jika ada pacar mungkin tidak masalah. Sekarang situasinya adalah harus nombok, membeli pakaian memang menyenangkan, tapi beli lagi banyak. Nilai UMU tidak akan setinggi itu. Lagi pula nilai pramuannya meningkat, kaos yang sama. Yang pertama memberimu nilai UMU 8.8, yang kedua hanya 8.2, jika terus membeli pasti akan menurun. Tidak sampai di bawah 5 poin, selama tidak iseng membeli model yang tidak kau sukai sedikit pun,
tidak masalah. Pilihannya cukup banyak, iklan barang mewah di pusat perbelanjaan Vientani, menghabiskan uang bukanlah hal yang sulit. Secara ilmiah, barang dengan harga sangat tinggi di antara barang sejenis sebaiknya diletakkan di belakang. Membeli pakaian terlalu memakan waktu dan tidak ekonomis. Lagi pula, aku tidak datang untuk membeli barang grosir. Setiap barang perlu dilihat dengan cermat, pastikan aku menyukainya. 370.000 lebih, ayo. Bisa langsung membeli jam tangan atau emas. Waktu adalah uang, barang-barang semacam ini harganya tinggi, memilihnya tidak perlu memakan banyak waktu. Orang miskin bermain mobil, orang kaya bermain jam tangan, seorang pria sukses, menyiapkan beberapa jam tangan dengan merek dan model yang berbeda. Memakai jam tangan secara bergantian tidak berlebihan, tapi sebelum itu, aku membutuhkan tas ransel. Tas yang aku bawa sekarang sudah tidak tahu berapa tahun dipakai. Apalagi, setelah membeli begitu banyak barang, aku juga membutuhkan koper untuk membawanya. Setelah memikirkannya, kau berbalik dan memasuki toko barang mewah lama, Louis Vuitton. Lagi pula mereka memulai bisnis dengan membuat koper dan tas, hanya beberapa merek barang mewah yang kau kenal. Akhirnya, dengan harga lebih dari 20.000, aku mendapatkan tas kulit hitam. Ruang penyimpanannya cukup besar. Permukaannya tidak memiliki logo LV yang padat, sesuai dengan selera, dan membeli lagi seharga lebih dari 30.000. Koper tarik 70 cm dan ransel hampir 40.000 untuk meningkatkan efisiensi. Langsung memindai dengan mata, segera ambil yang terasa, tidak melihat harganya terlebih dahulu. Akibatnya, hanya menghabiskan 99.000, tiba-tiba merasa sulitkah menghabiskan uang, tetapi tidak ada waktu untuk disia-siakan lagi. Untungnya, prosesnya hanya memakan waktu lebih dari 10 menit. Konsumsi kali ini rata-rata mendapatkan 8,2 poin nilai emosi. Mendapatkan hadiah cashback 3,2 kali lipat, nomor ekor kartu bank 2533, pendapatan 316.800 yuan. Saldo 596.867 yuan. Tidak bisa, terlalu lambat. Anda juga memutuskan untuk mengirimkan barang-barang yang dibeli di toko LV. Kemudian menentukan target di toko jam tangan. Untuk merek jam tangan, Anda benar-benar buta, karena Anda tidak memiliki kebiasaan memakai jam tangan. Bukan berarti tidak suka. Hanya saja yang murah tidak bisa memenuhi kesombongan, yang mahal tidak memiliki kemampuan untuk membelinya. Dan satu kenyataan pahit adalah, tidak ada yang peduli apakah Anda memakai jam tangan, merek apa yang Anda pakai, apakah mahal atau tidak. Penyebaran ponsel membuat permintaan orang akan jam tangan tidak besar. Meski begitu, Anda masih ingin mendapatkan beberapa jam tangan. Tidak harus dipakai. Menaruhnya di rumah dan membiarkannya berdebu pun menyenangkan. Murni untuk menyenangkan diri sendiri. Keinginan ini lebih kuat daripada membeli pakaian di Hermes LV. Ini mungkin naluri dalam tulang pria. Anda benar-benar tidak tahu di mana toko yang menjual jam tangan. Bertanya kepada pramuniaga LV. Baru tahu bahwa di ujung lain lantai 1, beberapa toko jam tangan terhubung. Hal berikutnya menjadi mudah. Pertama yang dimasuki adalah jam tangan IWC Schaffhausen. Mendengar nama ini, Anda mengira itu adalah merek domestik. Padahal, merek ini berasal dari Swiss. Merek jam tangan dengan sejarah ratusan tahun. Anda hanya meminta untuk melihat jam tangan seharga 500.000 yuan, sama sekali tidak menyembunyikan perilaku pertama kali membeli barang mewah. Untuk pelanggan seperti Anda yang memiliki tujuan yang jelas dan tidak pilih-pilih, tidak ada pramuniaga yang tidak suka. Tetapi pada akhirnya Anda tertarik pada jam tangan seharga 400.000 yuan. Rasanya agak familiar, sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat, tetapi tidak bisa langsung mengingatnya. Melihat mata Anda berhenti, pramuniaga segera maju dan memperkenalkan, mata Tuan sangat bagus. Ini adalah edisi terbatas kalender abadi Ocean Time. Anda tidak punya waktu untuk mendengarkan banyak pengantarannya, langsung mengangkat tangan untuk menyela. Oke, yang ini saja. Lumayan suka. Harga publik IW3794406 ini adalah 43.600. Masih ada ruang dari anggaran, tetapi tidak mungkin. Bagaimana bisa kebetulan menghabiskan 590.000? Sebenarnya Anda menyukai beberapa jam tangan yang lebih enak dipandang, tetapi sayang terlalu murah. Harganya puluhan ribu yuan, nanti masih ada jam tangan jutaan, khawatir meningkatkan ambang batas sendiri, tidak boleh mencoba. Hanya bisa menyerah. Anda langsung membayar. Suara sistem datang seperti yang diharapkan. Selamat kepada host karena telah membeli IWC Aquatimer Perpetual Kalender IW3794405. Konsumsi fisik selesai. Nilai janji temu sedang diperiksa. Sistem telah menyelesaikan pemeriksaan. Nilai janji temu saat ini adalah 8.7. Selamat kepada host karena telah menerima jumlah cashback 3.7 kali lipat. Uang telah ditransfer ke akun. Harap periksa. Kartu Banding Way nomor 2533 menerima 1.613.200 yuan. Diperkirakan 1.774.067 yuan. Bagus sekali. Langsung menuju 2 juta, setelah keluar dari pintu IWC. Kamu berbalik dan masuk ke Breguet di sebelah, 1.647.200 yuan untuk membelinya.
Selamat kepada host karena telah membeli Breguet Tradition 7047. Jam tangan tourbillon, konsumsi fisik selesai, nilai janji temu sedang diperiksa. Sistem telah menyelesaikan pemeriksaan, nilai janji temu saat ini adalah 8.1, nilai janji temu sedikit menurun. Selamat kepada host karena telah menerima jumlah cashback 3.1 kali lipat, uang telah ditransfer ke akun, harap periksa. Kartu Bandingway nomor 2533 menerima 5.106.320 yuan, diperkirakan 5.231.187 yuan. Tiba di Breguet, petugas toko merekomendasikan Spring Palace Minute Repeater, melihat boneka tamu terukir yang hidup di bagian belakang. Membuatmu tersenyum penuh arti, tentu saja itu adalah karya seni yang luar biasa, menurut petugas toko. Setiap jam tangan ini tidak sama, dibuat dengan tangan, setiap pola unik dan tidak dapat direplikasi. Dan dapat memiliki PC unit sebagai satu-satunya di seri produk ini. Pukul 2.23 juta yuan untuk membelinya, ini juga jam tangan termahal yang dapat dibeli di toko ini. Sistem telah menyelesaikan pemeriksaan. Nilai janji temu saat ini adalah 9. Selamat kepada host karena telah menerima jumlah cashback 4 kali lipat, uang telah ditransfer ke akun. Harap periksa, kartu Bandingway nomor 2533 menerima 8,92 juta yuan. Diperkirakan 11,921.3187 yuan, cashback 4 kali lipat, nilai janji temu langsung mencapai rekor tertinggi baru. Keberuntunganmu benar-benar bagus, harus dikatakan desain jam tangan ini sangat indah. Sayang hanya ada satu di toko ini. Pendapatan cashback dari konsumsi ini adalah 8,92 juta. Melihat notifikasi di ponsel, kamu tidak bisa menahan napas. Ini langsung membuat saldo rekening ban melebihi 10 juta, seperti mimpi. Harga jam tangan yang mahal membuatmu sedikit terkejut, jam tangan merek ini mungkin tidak sepadan, tetapi harganya memang menakutkan. Melihat IWC Aquatimer di tangan kirimu, masih ada waktu. Efisiensi membeli jam tangan memang lebih tinggi. Tanpa ragu, kamu langsung masuk ke toko Rolex. Bagaimana bisa jam tangan melewatkan Rolex yang disukai? Tapi tidak lama kemudian. Anda keluar dengan wajah suram, orang yang sering membeli Rolex tahu bahwa jika bukan pedagang jam atau VIP top yang membelinya, mereka harus mengantre. Model biasa mengantre lebih dari 3 bulan, model populer pulang dan menunggu kabar. Hanya bisa dikatakan membeli Rolex terlalu menyiksa. Sekilas, model jam tangan yang dipajang lumayan banyak gaya yang menurut Anda lumayan. Akibatnya, begitu ditanya tidak ada stok, dengan tergesa-gesa dipajang, jika ingin membeli bisa. Mengantre untuk mendaftar dan menunggu pemberitahuan. Pertama kali membeli jam tangan mewah, Anda tidak mengerti seluk-beluknya. Terlalu sulit untuk dibeli. Benar-benar keras kata-kata itu, yang disukai tidak takut. Kenapa rasanya seperti sedang mempermainkan monyet? Anda sedikit terkejut dengan permainan orang kaya. Namun, karena waktu terbatas, Anda juga tidak tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut, langsung keluar pintu. Selanjutnya masih membeli jam tangan, Anda sedikit ragu, Rolex begitu banyak masalah. Anda khawatir akan bertemu dengan orang kaya yang keras kepala seperti ini di toko jam tangan lain. Setelah dipikir-pikir, Anda merasa membeli emas lebih sederhana. Waktu juga hanya memungkinkan untuk melakukan satu transaksi lagi. Lagi pula emas dan jam tangan berbeda, emas jauh lebih keras, tahan terhadap listrik tinggi-tinggi. Anda masuk ke perhiasan Chow Tai Seng. Berbeda dengan toko jam tangan di lantai 1, di sini banyak orang. Terlihat bahwa ada banyak orang yang benar-benar ingin berbelanja, bukan hanya melihat-lihat. Lagi pula, baik itu investasi atau pelanggan yang membutuhkan 3 emas, pasti lebih banyak daripada membeli jam tangan. Anda melirik, berjalan menuju seorang petugas toko yang tidak ada orang di depannya. Dia mengenakan gaun. Seorang wanita muda yang cantik. Halo, bolehkah saya bertanya di mana batangan emas investasi? Batangan emas ada 2 jenis, batangan emas investasi dan batangan emas peringatan. Anda pernah mendengarnya? Silakan ikut saya. Sambil berjalan, Anda bertanya dengan santai, berapa harga emas sekarang? Kami semua menggunakan harga pasar real time, ditambah biaya penanganan. Berapa biaya penanganannya? Anda sedikit penasaran. Saya menoleh untuk melihat Anda dan bertanya dengan heran, tadi Anda bilang mau membeli berapa banyak? 10 juta. Nada bicara Anda acuh tak acuh, bahkan petugas toko yang terlatih. Kali ini otaknya juga sedikit berdengung. Ada sedikit keraguan di matanya, lagi pula penampilan Anda memang tidak luar biasa. Namun, sedikit warna aneh itu menghilang dalam sekejap, lalu kepalanya pusing, 10 juta. Dia perlahan menarik napas dalam-dalam dan segera mengendalikan ekspresinya. Efeknya seperti lukisan. Tuan tidak ada masalah, maka biaya penanganan di sini bisa dilaporkan untuk dinegosiasikan sedikit lebih rendah. Lambaikan tanganmu, kamu tidak membutuhkan apa-apa. Berapapun seharusnya. Uang utama, jangan bercanda. Total harga batangan emas 10 juta? Suara petugas toko wanita parubaya yang memastikan lagi sedikit gemetar, sangat gembira. Pesanan 10 juta tidak ada yang bisa tenang. Pastikan, bantu aku siapkan dengan cepat. Aku sedang terburu-buru.
Apakah kamu masih ingin mencoba melihat apakah kamu bisa memaksakan sedikit waktu lagi untuk mendapatkan lebih banyak cashback? Menurut harga real-time 576,2 saat ini, Anda dapat membeli sekitar 17 kg batangan emas, yaitu 17 batangan emas seberat 1 kg. Tentu saja, toko tidak memiliki begitu banyak batangan emas dengan spesifikasi 1 kg. Juga dilengkapi dengan beberapa berat lainnya. Transaksi sebesar ini secara alami mengganggu banyak orang. Dengan bantuan manajer toko. Setelah sibuk, beratnya ditentukan. Kamu melaporkan 10 juta, tetapi sebenarnya ada lebih dari 11.092.000 di kartumu. Terakhir, setelah dihitung, dibutuhkan lebih dari 20 kg. Biaya penanganan di toko kami adalah 12 yuan untuk di bawah 100 gram. Di atas 100 gram adalah 10 yuan. Apakah Anda yakin tidak ingin menegosiasikan diskon lagi? Setelah mendengarkan, kamu melambaikan tanganmu. Tidak perlu, hitung saja 10 yuan. Kemurahan hatimu langsung mengejutkan banyak penonton. Biaya penanganan transaksi saja mencapai lebih dari 200.000. Diskon bagaimanapun juga bisa dinegosiasikan beberapa juta. Mengatakan tidak mau berarti tidak mau. Seorang bos besar benar-benar bersedia. Anak muda zaman sekarang. Ini adalah berat 20,6 kg. Harga emas ditambah biaya tenaga kerja 10 yuan. Setiap gram adalah 576,4 yuan. Total harga adalah 11.087.384 yuan. Harga naik 2 mau selama proses pembelian. Menyebabkan kelebihan pembayaran lebih dari 4.000 yuan. Sepenuhnya membuktikan bahwa waktu adalah uang. Mendengar penawaran. Kecemburuan di mata petugas toko lainnya di sebelah hampir terwujud. Kamu tidak ragu-ragu dan dengan senang hati menggesek kartu untuk membayar. Selamat kepada host karena telah membeli batangan emas. Menyelesaikan konsumsi makanan. Nilai saldo sedang diperiksa. Sistem telah menyelesaikan pemeriksaan. Nilai saldo saat ini adalah 8,9. Selamat kepada host karena telah memperoleh jumlah cashback 3,9 kali lipat. Dana telah ditransfer ke akun. Harap periksa. Kartu Lin WHO 2533 Ban menerima 46 juta. 7.976 yuan. Saldo 46.035.723 yuan. Ambang batas saya agak tinggi. Saya pikir saya tidak terlalu puas dengan periode pengembalian. Bukan karena saya peduli dengan fluktuasi beberapa juta. Terutama karena Anda ingin merasa lebih baik. Transaksi selesai. Waktu tugas 3 jam tersisa beberapa menit. Tidak cukup untuk menyelesaikan transaksi. Agak menyesal, tapi dengan hadiah cashback lebih dari 40 juta, apalagi yang kurang? Selain jam tangan, emas ini saja sudah berharga, meskipun harganya agak tinggi. Namun dari sudut pandang investasi jangka panjang, investasi pada makanan dan emas memiliki risiko kecil sebagai produk investasi. Emas mungkin bukan yang terbaik, tapi memang produk lindung nilai yang baik dan bisa diwariskan terus-menerus. Setidaknya, emas bisa menjamin, masa sulit emas, masa jaya barang antik bukanlah omong kosong. Lihat saja harga emas internasional dalam 2 tahun terakhir. Selain itu saluran pencairan dan pembelian kembali emas mudah, dan biaya pembelian kembali relatif rendah. Kamu menghitung panen kali ini, selain cashback lebih dari 30 juta, panen terbesar adalah 3 jam tangan berharga. IWC senilai lebih dari 430.000, Blanchpine senilai lebih dari 1.640.000, Breguet senilai 2.230.000. Serta batangan emas senilai lebih dari 11 juta. Dibandingkan dengan itu, barang-barang Hermes dan Louis Vuitton tampak tidak signifikan. Dalam waktu singkat 3 jam, bisa mendapatkan keuntungan sebesar ini. Kamu sangat puas dan memberitahu petugas pengepakan bahwa kamu berencana untuk mengganti ponsel terlebih dahulu. Proses membeli ponsel sangat cepat. Memilih Apple, bukan berarti kamu tidak mendukung produk dalam negeri. Dulu ketika miskin, kamu menjual iPhone 13 yang kamu miliki. Saat itu, kamu benar-benar sangat miskin. Ponsel Apple, komputer ROG, headphone Sony, pokoknya semua barang berharga yang bisa dijual sudah dijual. Sekarang jika dipikir-pikir lagi, rasanya sangat mengerikan. Membeli kembali Apple adalah sedikit kompensasi untuk dirimu sendiri. Dengan tujuan yang jelas, membelinya tidak memakan banyak waktu. Yang dibeli adalah iPhone 15 Pro hitam 8GB 1TB, tapi Apple sangat brengsek, ternyata tidak menyediakan pengisi daya. Jadi kamu harus menambah uang untuk membeli adaptor daya. Konsumsi kali ini tidak ada cashback. Karena waktu tugas sudah berakhir ketika pembayaran, kamu benar-benar membayar lebih dari 10.000. Ponselnya saja Rp12.099.000. Ditambah pengisi daya Rp149.000, total Rp12.248.000. Selanjutnya adalah aktivasi dan penggantian kartu. Kamu diam-diam memasukkan Redmi lama ke dalam tas, anggap saja sebagai peringatan tahun-tahun sulit ini. Dengan ponsel baru, kamu mencari hotel terdekat. Meskipun tidak ada penggantian atau cashback dari sistem, tapi sekarang kamu sangat kaya. Tidak perlu pelit pada diri sendiri, keluar untuk bermain tentu saja harus makan dan menginap dengan baik.
Akhirnya kamu memesan hotel bintang 4 yang berjarak kurang dari 1 kilometer dari sini, suite seluas lebih dari 60 meter persegi hanya sekitar 1 juta rupiah. Harga ini tidak terlalu mahal. Kamu ingat beberapa tahun lalu selama liburan May Day, harga penginapan biasa pun bisa mencapai lebih dari 1 juta. Dan tidak bisa dipesan. Kota wisata populer memang mengerikan. Semuanya sudah beres. Kau merasa sangat lelah dan hanya ingin segera berbaring di tempat tidur dan tidur selama beberapa jam. Lin Bakin Lin terus berpikir. Kau bangun dan mengambil ponselmu. Itu teman yang mengenalkanmu pekerjaan paruh waktu. Halo? Suaranya agak tidak jelas. Songju, kenapa aku mengirim pesan WeChat tidak dibalas? Aku baru saja tertidur. Apakah kamu akan pergi ke pekerjaan Ju Mu Chang malam ini? Tidak pergi, tidak pergi. Begitu, mereka sedang membutuhkan orang. Upah mungkin akan dinaikkan sedikit. Tidak pergi, bukan masalah upah. Aku di luar kota, dan mungkin aku tidak akan membutuhkan pekerjaan paruh waktu lagi. Pokoknya terima kasih. Di sana terdiam sesaat, mungkin sedikit terkejut. Tidak apa-apa, kenapa berkata begitu? Aku mengerti, kapan kamu kembali kita keluar minum lagi? Oke, tidak masalah. Setelah telepon ditutup, kau melihat waktu, pukul 8:30 malam, kau tidur selama 2 jam. Sejujurnya, kau merasa sedikit tidak tenang, terutama pengalaman hari ini, memberimu perasaan yang sangat tidak nyata. Setelah sadar, kau segera memeriksa saldo bankmu, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, juta, 10 juta. Bagus, uangnya masih ada, kau menghela napas lega. Sekarang kau merasa tenang. Dengan saldo rekening puluhan juta, tentu saja kau tidak perlu lagi melakukan pekerjaan paruh waktu apapun, bahkan menulis novel. Kau benar-benar tidak ingin lagi menulis, kau bergumam pada diri sendiri. Mulai besok aku tidak akan bekerja. Sangat menyenangkan dan nyaman, memiliki sistem memang hebat, rasa ingin tahu muncul. Dari mana datangnya dana puluhan hingga ratusan juta ini? Meskipun kau sangat percaya pada kemampuan sistem, tetapi kontrol dana tunai sangat ketat. Khawatir bank atau pihak lain akan datang mencarimu, kau membuka tampilan detail pendapatan dan pengeluaran di ponselmu, dan memeriksanya dengan cermat. Dana kekayaan Wairui Gude, secara berbeda menemukan bahwa nama dana adalah dividen dana. Sekarang kau merasa lega, sistem masih teliti, tetapi kau masih penasaran mencari informasi di internet. Hasilnya tentu saja tidak ada hasil, sistem, sesuatu yang tidak ilmiah. Semua sudah ada. Masalah kecil tidak perlu dipedulikan, kau mandi air dingin, kau merasa sedikit lapar. Lagi pula, kau hanya makan KFC di stasiun kereta sebelumnya. Tetapi ada satu hal yang perlu diselesaikan sebelum keluar, apakah kau punya uang? Tentu saja, kau harus melunasi hutangmu terlebih dahulu. Di zaman ini, orang yang meminjamkanmu uang adalah teman sejati. Keluarga biasa, beberapa bahkan memiliki masalah keluarga, hipotek rumah dan mobil adalah semua kebaikan. Berapa banyak teman seperti ini yang kamu punya? Yang sedikit 5.000-8.000, yang banyak 30-50.000. Kamu langsung transfer di WeChat untuk melunasi yang ribuan itu. Kalau yang lebih, kamu minta nomor rekening dan transfer lewat mobile banking. Selesai. Setiap teman mendapat angpau 888. Beberapa langsung mengembalikannya, ada juga yang bertanya kabar dulu baru menerimanya. Teman sebelumnya meminjam uang bukan karena mengharapkan imbalan ini. Ini adalah ketulusanmu, dan kamu merasa berterima kasih. Kebaikan siapapun tidak bisa dianggap remeh. Kalau bukan karena jumlahnya terlalu besar, mereka tidak akan menerima. Kamu masih ingin mendapatkan lebih banyak. Setelah uang teman dilunasi, giliran kartu kredit dan pinjaman bank. Bunganya juga tidak rendah. Sebelumnya, kamu hanya membayar cicilan minimum. Sekarang setelah melunasi semuanya, baru sadar. Kalau kamu masih meremehkan utang, butuh waktu setengah jam untuk melunasi semua utang. Setelah tidak punya utang, kamu merasa sangat lega. Tiba-tiba kamu ingin menangis. Kebahagiaan setelah penderitaan berakhir. Lebih dari 600.000. Utang ini membebanimu selama lebih dari setahun. Siapa yang tahu bagaimana kamu melewatinya? Utang sebesar ini sangat mudah menghancurkan orang biasa sepertimu. Kadang kamu merasa dunia ini cukup terpecah. Kalau melihat ke atas, rata-rata gaji tahunan di Zihu adalah jutaan, di Douyin rata-rata kekayaan 10.000. Gaji bulanan 120.000 dianggap miskin. Tidak tahu bagaimana orang-orang ini menghasilkan uang. Melamun terus. Setelah ada yang membalas pesan, mereka masih mengincar uang beberapa ratus yuan yang kamu punya. Hidup ini terlalu sulit. Bisa dibilang yang diam adalah mayoritas di dunia nyata. Setelah menyelesaikan utang, kamu benar-benar merasa lega. Sebenarnya, kamu belum menyelesaikan semuanya. Selain utang, kamu juga menghabiskan uang orang tua puluhan ribu. Bagian ini tidak bisa dianggap utang. Kamu ingin mentransfer uang ke orang tua, tapi belum menemukan alasan yang tepat. Berbeda dengan teman-teman. Orang tua pasti akan menanyakan sumber uangnya. Memijat pelipis, kamu menghela napas. Sudahlah, lain hari saja. Setelah melunasi utang,
Kamu membuka daftar kontak WeChat dan menemukan beberapa permintaan pertemanan. Semuanya dari Wanxiang City. Bagaimanapun juga, layanan purna jual barang mewah tetap penting, baik bagi kamu sebagai konsumen maupun bagi staf penjualan merek. Saling menambahkan kontak adalah hal yang harus dilakukan. Kamu menyetujui mereka satu persatu. Teringat bahwa orang-orang ini bukan hanya wanita cantik yang memanjakan mata. Hanya berpenampilan biasa saja. Dipikir-pikir itu hal yang wajar. Wanita cantik sejati adalah sumber daya yang langka. Di era yang penuh hiburan ini, banyak yang terserap oleh industri seperti streamer, sehingga kualitas berbagai industri jasa juga menurun drastis. Setelah menyetujui, kamu tidak memperhatikannya lagi, tidak pandai menggoda, dan tidak punya banyak pikiran lain. Merogoh saku, kau sadar tidak ada rokok. Kau kecanduan rokok, terutama karena terlalu banyak tekanan. Namun, sore ini kau tidak banyak merokok. Di satu sisi, karena situasinya tidak memungkinkan, di sisi lain, pikiranmu penuh dengan suara sistem. Itu menutupi pikiran untuk merokok. Kau memutuskan untuk turun dan berjalan-jalan, merasa sedikit bosan di kamar. Meskipun ukurannya tidak kecil, karena selama lebih dari setahun ini, kau hampir berkeliaran di dalam rumah sewaan. Kau sudah cukup lama berada di dalam ruangan. Sebelum turun, kau memesan layanan laundry. Baik itu Hermes atau apapun, langkah pertama adalah mencucinya terlebih dahulu, lalu merapikannya. Kau berganti dengan kaos abu-abu yang sama. Estetika memang seperti itu, pada dasarnya polos. Jadi, sepertinya kau punya 2 atau 3 pakaian yang sama. Setelah keluar dari hotel, kau menemukan sebuah toko kelontong. Bosnya mengambil sebungkus rokok biru. Begitu kau mengatakannya, kau menyadari bahwa kau sekarang bernilai puluhan juta. Kau bisa meningkatkan kelas rokokmu. Lagi pula, rokok itu. Rokok seharga belasan ribu dan yang puluhan ribu, rasanya memang sangat berbeda. Begitulah yang kau pikirkan. Kau mengubah ucapanmu, berikan aku rokok Lotus saja. Kau membayar. Sambil berjalan keluar, kau mengetuk kotak rokok di tanganmu beberapa kali, lalu merobek bungkus plastik luarnya. Kau mengeluarkan sebatang rokok dan mendekatkannya ke mulutmu, berpikir di mana kau harus makan sesuatu. Rokok sudah di mulutmu. Tiba-tiba terdengar suara, ding, di benakmu. Jalan hidup terus bergulir maju. Mencintai diri sendiri dimulai dengan mencintai tubuhmu. Paru-paru menguasai seluruh ki tubuh. Cairan tubuh didistribusikan di pori-pori dan mengisi kulit. Sistem mengingatkan bahwa beban paru-paru agak berat. Harap mulai berhenti merokok. Selama periode ini, kau bisa mendapatkan pendapatan kejutan acak dari bunga deposito harian. Saat ini tidak ada hitungan mundur. Kejutan bunga. Tidak ada hitungan mundur, yang berarti ini adalah tugas jangka panjang. Matamu berbinar. Uang itu terlihat banyak, tetapi bunga harian tidak seberapa. Bunga saat ini hanya sekitar Rp300.000 per hari, dibandingkan dengan aset puluhan juta. Tentu saja tidak sebanding, tetapi itu sudah setara dengan pendapatan kebanyakan orang. Hanya pendapatan tambahan ini, bagi dirimu yang kemarin, sudah merupakan kebebasan finansial kecil. Jika ditambahkan kejutan 100%, maka kau bisa mendapatkan tambahan pendapatan sekitar Rp300.000, tetapi berdasarkan jumlah beberapa ratus ribu. Kejutan tidak akan menghasilkan banyak uang. Lagi pula, ada permata di depan mata, yaitu uang kembali puluhan juta sore ini. Memang tidak ada perasaan yang besar. Berhenti merokok, lalu semua uang yang kuhabiskan selama bertahun-tahun ini. Dan semua rokok yang kuhisap, bukankah sia-sia? Merokok adalah kebiasaan buruk, tidak baik untuk tubuh, tapi aku tidak terlalu ingin mengubahnya. Ding, terdeteksi emosi penolakan yang kuat dari host. Untuk melayani host dengan lebih baik, sistem akan menjalani pemeliharaan. Waktu pemeliharaan ini adalah 8 jam. Dan penggunaan akan ditangguhkan selama periode ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Aku tidak menyangka situasi ini akan terjadi, meskipun pengalamannya kurang dari sehari. Kamu merasa ayah sistem cukup baik. Pemeliharaan ini tidak akan menimbulkan masalah, kan? Tapi apa boleh buat, terlalu banyak berpikir tidak ada gunanya. Bahkan jika sistem ditarik kembali, di rekening bankku. Ada lebih dari 40 juta yuan yang nyata. Situasinya tidak akan terlalu buruk. Aku menyalakan rokok dengan korek api anti angin dan menghisapnya dalam-dalam dengan tenang. Malam mulai larut. Hujan turun, jalanan basah, lampu jalan terpantul di tanah, kuning cerah. Mobil-mobil terus melaju kencang di jalan di depanmu. Tiba-tiba, seekor kucing liar melompat keluar dari semak-semak. Meong, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Aku agak ingin minum. Memikirkan hal ini, aku menelepon Ding Kui. Ding Kui, laki-laki. Teman kuliah, saudara sejati. Setelah lulus, dia datang ke Luceng dan selalu bekerja di bidang penjualan. Dia sering bepergian ke seluruh provinsi dan seringkali sulit ditemukan. Dia bahkan bangun lebih pagi darimu. Pendapatannya selalu stabil di antara 200.000 hingga 400.000. Dia membeli mobil, rumah, dan mahar pernikahan dengan uangnya sendiri.
Dia sering harus minum dengan klien karena dia tidak bisa mengurus keluarganya sepanjang tahun. Hubungan pernikahannya mengalami beberapa perubahan. Dia bercerai dengan istrinya dan meninggalkan putranya di kampung halaman untuk diasuh oleh orang tua. Mereka berdua hampir setahun tidak bertemu. Untungnya, kali ini Ding Kui kebetulan berada di Luceng. Kami bertemu di sebuah warung makan. Setelah setengah jam lebih. Acu, di sini, kamu berdiri dan melambai, berbicara ke telepon. Di sisi Ge Ayam ini, nama keluarga Ding Kui adalah Ding. Ketika dia masih kuliah, seseorang bercanda memanggilnya Ding Ding. Kemudian dia dipanggil Ge Ayam. Seperti seorang kenalan lama, Ding Kui menoleh. Dia segera melihatmu berdiri, berjalan mendekat, dan meninju dadamu. Kapan kamu datang ke Luceng? Kenapa tidak memberitahuku? Kamu menyeringai. Begitu tiba, aku langsung meneleponmu. Ding Kui menarik kursi dan duduk. Jam berapa tiba? Tiba sore. Jam 4:30. Sambil berkata, kamu memberikan sebatang rokok kepada Ding Kui. Mau merokok atau apa? Wah, kayak mendadak ya. Ding Kui melihat dengan jelas, rokok di tanganmu. Kemudian dia mencium aroma rokok. Haha, lumayan, pas, pelit. Ding Kui tidak memeriksanya dengan teliti. Tidak tegang kan? Mau uang 20.000 itu ditransfer balik? Aku tidak buru-buru. Tenang saja. Oke, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Hampir 10 tahun bersama. Keduanya sangat mengenal karakter masing-masing, dan segera terlibat dalam percakapan. Makan dan minum di musim panas. Tentu saja makanan laut adalah yang paling cocok. Ada banyak restoran makanan laut di sepanjang jalan, termasuk restoran selebriti yang dipuji-puji. Tetapi penduduk setempat atau orang yang akrab, masih menyukai warung makan besar yang sudah buka bertahun-tahun. Warung makan A Zong Si Fang adalah tempat kamu pernah makan sebelumnya. Beberapa kali merasa enak, toko lama. Konon sudah buka hampir 20 tahun, rasanya masih oke. Karena hanya ada 2 orang. Jadi tidak banyak memesan hidangan, sebagian besar bisa dibilang hidangan andalan. Sudah 10 tahun, akhirnya kamu bisa makan enak. Hari-hari sulit 1-2 tahun ini kalau diceritakan bikin nangis, untungnya semuanya sudah berlalu, punya uang di tangan hati tenang. Memesan hidangan juga tidak ragu-ragu, makan dan minum adalah keinginan manusia yang paling sederhana. Keduanya belum mulai makan sudah membuka sebotol bir. Tidak lama setelah mulai makan, kamu langsung meneguk 3 gelas bir. Tidak apa-apa. Pelan-pelan bro, aku sudah bangkit. Kamu menepuk bahu Ding Kui dengan sangat berani. Setelah sekian lama menahan emosi, kamu pikir kamu punya banyak hal yang ingin dicurahkan. Tetapi pada akhirnya tidak tahu harus mulai dari mana. Benarkah? Ding Kui tertegun sejenak, sedikit terkejut. Dia menatapmu dengan heran dan berkata, kelihatannya memang agak berbeda. Sebelumnya melihatmu selalu merasa murung dan sedih. Meskipun kamu kembali ke kota kabupaten kampung halaman, keduanya jadi jarang bertemu. Tetapi sesekali dia akan melakukan panggilan video untuk menanyakan kabar. Namun dalam hatinya dia juga sedikit penasaran, bagaimanapun juga hutangmu juga tidak sedikit, dia khawatir kamu mengambil jalan yang salah. Maka dia bertanya dengan ragu, benar-benar kaya? Menulis novel menghasilkan banyak uang? Kamu menggelengkan kepala dan berkata, menulis novel mana bisa? Dulu aku membeli beberapa BTC. Dulu lupa kata Sandi, kali ini menemukannya kembali dan menjualnya dengan harga yang lumayan. Alasan ini sudah kamu pikirkan sebelum dia datang. Bagaimanapun juga dengan uang sebanyak ini harus mencari alasan yang pantas untuk menutupi, mata uang virtual adalah alasan yang sangat bagus. Mitos penciptaan kekayaan Li Pu semuanya menjadi masuk akal di depan mata uang virtual. Berapa banyak yang terjual? Puluhan juta. Kamu tidak melaporkan terlalu tinggi, tetapi kekayaan besar tidak mungkin disembunyikan selamanya. Pada akhirnya, BTC menanggung semuanya. Berapa banyak? Kamu mengangguk dengan penuh semangat. Ding Kui tiba-tiba menyadari bahwa udang mantis di mulutnya tidak harum. Dia terdiam beberapa saat dan berkata, mundur. Kekayaan ini tidak cukup baginya untuk menguji. Bagaimanapun, bos pabrik yang dia hubungi setiap hari tidak lebih rendah dari jumlah ini. Bahkan teman sekelasnya di kelas yang sama telah menghasilkan puluhan juta aset, tetapi orang-orang itu berbeda denganmu. Sederhananya, aku takut saudara menderita, tetapi juga takut saudara mengendarai Range Rover. Pipi Ding Kui sedikit merah. Aku tidak tahu apakah itu karena alkohol atau rangsangan. Melihat ini, kamu tertawa dan berkata, aku akan membayar tagihan malam ini. Pilih saja tempat berikutnya. Oke, kamu yang mengatakannya. Aku tidak akan ragu nanti. Perubahan terjadi sedikit tiba-tiba, tetapi dia benar-benar senang untukmu. Bagimu, hari ini adalah hari yang bahagia. Aku tidak tahu apakah kamu benar-benar lapar atau karena sudah terlalu lama tidak makan makanan enak. Sebagian besar hidangan yang dipesan dimakan olehmu. Sebenarnya, tubuhmu yang tinggi juga memiliki nafsu makan yang besar. Setelah makan dan minum di warung pinggir jalan, Ding Kui menarikmu dan bersikeras untuk menipumu dengan baik, tetapi pada akhirnya dia tidak terlalu kejam. Dia hanya memesan KTV kelas menengah, tempat dia biasanya menjamu pelanggan. Dulu kamu merasa tempat seperti ini sangat menyenangkan.
Sekarang aku merasa begitu saja. KTV komersial dengan tingkatan berbeda juga memiliki perbedaan. Kamu dapat melihatnya dari lingkungan. Namun, tidak ada yang benar-benar mementingkan hal ini. Perbedaan utama terletak pada kualitas gadis-gadisnya. Kamu melihatnya. Itu adalah penjualan minimum lebih dari 3.000 minuman, dan anggur merah yang disimpan Ding Kui sebelumnya yang belum selesai diminum. Harganya rata-rata. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pekerja. Kamu mengerutkan kening. Kamu langsung memesan 2 botol Hennessy Vapshop 1.5 seharga lebih dari 3.000. Kamu belum terbiasa dengan kehidupan setelah tiba-tiba menjadi kaya. Bagaimanapun, kamu tidak bisa merasakan perbedaan antara anggur asing yang baik dan buruk, jadi tidak perlu menjadi baik demi kebaikan. Bagaimanapun, kali ini tidak ada pengembalian uang dari sistem. Setelah itu, secara alami diatur sesi pemilihan selir. Kamu masih sedikit canggung. Melihat gadis-gadis di internet yang berpakaian minim. Aku benar-benar merasakan sedikit kerinduan. Awalnya aku selalu berpikir bahwa para bidadari ada di bumi, tetapi setelah dewasa aku menyadari bahwa para bidadari ada di kamar pribadi. Pria suka pergi ke KTV komersial untuk bermain. Apa artinya ini? Selain pintu ini, wanita dan wanita cantik dengan penampilan seperti ini bukanlah yang terbaik, dibandingkan dengan lelucon di masa sekolah. Gadis-gadis yang dulunya tidak terjangkau hanya akan mengagumi kejahatanmu di dunia ini. Baru setelah beberapa saat dia menjawab, wajar jika tempat seperti ini tidak memiliki kepercayaan diri, tetapi memiliki uang itu nyata. Banyak yang bisa kamu pilih sesukamu. Jika tidak suka, ganti yang lain. Bahkan ada pertukaran di luar arena. Kamu memikirkan tentang kembali berspekulasi seperti dulu, masih belum bisa melepaskan diri, malu untuk berganti. Bahkan jika tidak terlalu puas, kamu menerimanya dengan enggan. Akibatnya, melihat orang lain bertukar dengan gadis yang sedikit lebih enak dipandang pun membuatmu tergerak. Sekarang tidak akan seperti ini lagi, tapi tetap saja Ding Kui lebih berpengalaman. Dia langsung menyuruh yang tidak bisa melepaskan diri untuk keluar duluan. Maka setelah beberapa kali berganti, kalian baru memilih gadis yang lumayan memuaskan. Gadis yang kamu pilih bertubuh tinggi semampai. Dada dan pantatnya menonjol, stoking hitam dan kaki panjangnya enak dipandang. Sementara Ding Kui membisikkan sesuatu pada Mami. Tidak lama kemudian Mami membawa seorang gadis lagi. Kamu masih mengira dia mengatur sendiri, tanpa disangka dia menekan gadis itu. Langsung menempel di tubuhmu, melihatmu dengan wajah bingung. Apa yang terjadi? Ding Kui terkekeh. Yi ini baru pertama kali masuk kerja, aku sengaja memilihnya untukmu. Mahasiswi paruh waktu, bersih. Kamu mendongak, gadis bernama Yi ini tidak tinggi. Menunduk sedikit, tampak malu-malu. Mata kecil tapi besar. Mengenakan gaun panjang putih, memberikan kesan murni dan anggun, bersikeras mahasiswi. Kata-kata seperti ini dengarkan saja. Kamu berpikir dalam hati, ayah yang membuat masalah sakit. Masih ada sumber baru potensial. Kamu keluar bermain hanya untuk bersenang-senang, toh tidak akan mati. Nikmatilah saat ini. Singkatnya, hidup di dunia ini, jangan lewatkan gadis baik. Jangan sia-siakan gadis nakal, jangan sentuh gadis kotor. Tempat yang dimasuki ini tergolong bersih. Belum pernah mendengar hal-hal aneh. Mungkin kamu yang kurang informasi. Singkatnya, makan, minum, dan bernyanyi. Anggur iblisnya enak juga. Kamu keluar untuk bersenang-senang, hanya untuk bersantai. Dengan ditemani wanita cantik, tentu saja itu adalah hal yang menyenangkan. Kakak stoking hitam di tangan kanan. Adik gaun putih di tangan kiri. Lumayan menyenangkan bisa berada di tengah-tengah seperti ini. Dilihat dari dekat. Kakak berstoking hitam itu memakai riasan ala selebgram. Wajah tirus, mata besar, kuku panjang, dan riasan tebal. Juga tidak bisa menutupi kelelahan dan kulit yang mengelupas. Bagaimanapun, hidup minum dan begadang ini sudah lama. Ingin menjaga kondisi yang baik memang sulit. Gadis bernama Yi itu benar-benar terlihat hijau dan polos, segar dan berair. Mata besarnya penuh dengan kepolosan yang jernih. Tiba-tiba merindukan masyarakat setelah sekian lama. Keadaan seperti ini jarang terlihat. Sebenarnya, pemula biasanya tidak menarik dalam acara seperti ini. Musik tradisional Tiongkok dibagi menjadi penyedia nilai emosional, yang masih membutuhkan sedikit pengalaman. Yang terpenting adalah bisa berbicara dan membuat orang bahagia. Tempatmu ini secara alami adalah materi. Hanya menemani tamu minum dan bernyanyi, tentu saja. Seberapa jauh Anda bisa bermain secara pribadi di belakang layar? Masih mengerti omong kosong besar. Setelah beberapa teguk anggur, Ding Kui menyanyikan lagu Ubay. Tidak enak dan tidak buruk. Yi berbisik di telingamu. Lagu apa yang ingin kamu nyanyikan jika kamu ingin pergi? Aku akan membantumu. Mendengar ini, kamu melambaikan tanganmu. Lupakan saja, nadaku tidak lengkap dan aku belum merasakan anggur. Tidak masalah lagu apa yang kamu nyanyikan, aku bisa menahannya, kata Yi dengan sungguh-sungguh. Kamu menatapnya, tidak yakin apakah dia berpura-pura. Sepertinya saat ini. Mami datang untuk bersulang untuk meredakan rasa malu. Hanya satu cangkir. Tanganmu secara alami melingkari pinggang Yi.
Aku tidak tahu apakah itu ilusi, tubuh Yi menegang dan tanpa sadar menoleh. Aku menemukan bulu mata panjang Yi sedikit bergetar di bawah lampu, berpura-pura tenang menatap layar lebar di depan. Tapi dia tidak bisa menyembunyikan kepanikannya. Melihatmu menghindari tatapannya, mata besarnya yang jernih dan cerah. Itu membuatmu memikirkan semacam binatang kecil dan merasa bahwa untuk sesaat, itu benar-benar bunga lotus yang keluar dari air jernih. Tubuh muda, kamar pribadi dengan cahaya redup, pesta pora pria dan wanita. Waktu berlalu setelah pukul 1 pagi, kamar pribadi menjadi jauh lebih ramai. Ding Kui memeluk seorang gadis di sudut. Persegi, layar lebar memutar musim panas itu, goyah, dan suara nyanyiannya sangat tenang. Kamu memeluk Yao Yao sambil membelai sisi pinggangnya, dan kulitnya bercanda dengan minat. Harus dikatakan, nyanyian Yao Yao masih bagus. Adapun Yi, dia sekarang berbaring di pangkuanmu. Mendengkur keras. Gadis ini memiliki toleransi alkohol yang baik, tetapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya saat mabuk. Dia kalah banyak saat bermain dadu. Jika dia kalah, dia ingin mendapatkan kembali tempatnya. Tetapi semakin dia bermain, semakin ganas dia. Setelah 1 putaran, melihat waktu hampir habis, Yi Chao Ding Kui menyapa. Sudah hampir waktunya untuk pergi. Ding Kui mengangguk. Kamu menepuk Yi. Yi mendongak dengan linglung dan berkata, bangun dan pulang, pulang. Yi duduk dan mengucek matanya dengan sedikit bingung. Dia kembali sadar dan mengangguk. Lalu pulang. Melihatmu tertawa dan menangis tak berdaya, Ding Kui mencari film di atas meja. Menemukan korek api, memasukkannya ke saku, berjalan-jalan untuk makan camilan larut malam. Seperti yang kita semua tahu, ini adalah petunjuk bahwa dia minum begitu banyak alkohol. Setelah bermain begitu lama, inilah saatnya untuk memperdalam hubungan. Ketika Anda mengatakan makan camilan larut malam, jika seorang gadis menyukai Anda, pada dasarnya mereka akan pergi. Makan juga memungkinkan Anda untuk meninjau kembali dan menghilangkan kemungkinan kematian karena sinar matahari. Saat ini, jika Anda mengambil alih, secara alami bahwa dia pergi, tetapi biasanya harus AA. Tanpa diduga, Yao Yao, yang saya kira akan keluar dengan Anda, berjuang sedikit. Tetap menolak, tetapi Yi, yang tampak gelisah, setuju tanpa ragu. Saya lapar, Anda membayar tagihannya. Ditambah uang untuk beberapa aktor, hanya menghabiskan 15.000 yuan, tidak sakit atau gatal. Setelah menunggu beberapa saat, kedua gadis itu berganti pakaian dan keempatnya keluar. Menghentikan taksi, gadis Ding Kui dengan antusias memegang alamat toko barbeque. Tiba di toko barbeque, memesan beberapa makanan dan nama bir, beberapa orang mengobrol sambil menunggu makanan disajikan. Selain KTV, Anda merasa Yi di samping Anda telah memulihkan masa muda dan kecantikan seorang gadis muda. Dengan sengaja mengatakan sepatah kata pun, itu benar-benar bagus, tetapi riasan yang matang sedikit terkendali. Bagaimanapun juga, Anda merasa seperti telah menemukan harta karun. Ketika Anda bertanya namanya, Yi menjawab dengan tenang. Nama saya Yi, Lin Yi, saat ini dia sudah tampak berani. Anda sedikit terdiam, perasaannya langsung menggunakan nama aslinya, kedua orang lainnya juga tidak tahu. Gadis yang dibawa oleh Ding Kui bernama Wang Xiaonan, dia juga pertama kali bertemu Lin Yi. Wang Xiaonan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah Anda benar-benar seorang mahasiswa? Nyata dan tidak dipalsukan, mungkin karena khawatir beberapa orang akan curiga. Lin Yi langsung mengeluarkan kartu dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Anda meliriknya. Itu adalah kartu mahasiswa dari Lucheng University. Gadis ini cukup serius. Wang Xiaonan mengambilnya dan memeriksanya dengan cermat. Untuk memastikan itu benar, meskipun tim mereka sering bertemu dengan mahasiswa paruh waktu. Tetapi Universitas Lucheng memang yang pertama kalinya, Wang Xiaonan memandang Lin Yi ke atas dan ke bawah dan merasa aneh. Dengan kecantikan dan cara Lin Yi, dia seharusnya tidak datang ke klub malam untuk bekerja paruh waktu. Lin Yi ditatap dengan tatapan menilai. Agak tidak enak badan, intuisinya menjadi tajam di lingkungan ini. Kak, jangan menatapku seperti itu. Aku jadi gugup, lihatlah dia berkata dengan sedikit canggung. Wang Xiaonan tidak senang mendengarnya. Kakak apaan? Lucu sekali. Sulit dimengerti. Lin Yi dengan jujur mengubah panggilannya menjadi Kak Nan. Wang Xiaonan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala, menyuruhnya pulang setelah makan. Dia dengan gelisah menoleh menatap Lin Yi, kau dengan pengecut menyatakan tidak masalah. Lin Yi menatap Wang Xiaonan seperti orang bodoh. Tentu saja aku pulang setelah makan larut malam, lalu kemana lagi? Kata-kata ini membuatmu terhibur. Wang Xiaonan kemudian bertanya apakah dia benar-benar tidak diizinkan. Lin Yi tampak bingung, tidak tahu harus berkata apa. Wang Xiaonan menggeser bangkunya, mendekat ke telinga Lin Yi dan berbisik beberapa patah kata. Wajah Lin Yi langsung memerah. Aku tidak seperti yang kau pikirkan, aku ingin pulang. Kau tertawa melihat ekspresi malunya. Sudah, hanya makan larut malam saja, terlalu banyak berpikir. Setelah selesai makan, semua orang pulang ke rumah masing-masing dan mencari ibu masing-masing. Lin Yi baru merasa lega, menurutnya.
Diajak minum dan bernyanyi di KTV dan diberi uang adalah hal yang baik. Demi uang. Dipeluk pinggang dan dipegang pahanya juga tidak bisa ditolak, apalagi kau juga tidak jelek. Tapi tidur dengan orang lain adalah hal yang berbeda. Tapi yang tidak diketahui Lin adalah, kebanyakan gadis yang baru memulai. Idenya sama dengannya. Seiring berjalannya waktu, orang yang pikirannya paling teguh pun akan goyah. Mendapatkan uang relatif lebih mudah, dan melihat uang yang didapatkan rekan kerja beberapa kali lipat dari dirinya. Perbedaan ini sangat sulit untuk ditanggung. Saat Dingku hendak naik jabatan, Lin tiba-tiba menusuk lenganmu dengan jarinya. Apa kau melihatnya? Ada apa? Itu. Dia menggigit bibirnya. Berbisik, aku bisa pulang bersamamu. Mendengar itu, kau sedikit terkejut. Kau sangat kekurangan uang? Kalau tidak kekurangan uang, kenapa aku bekerja di sini? Kau berpikir dalam hati. Gadis ini memang cukup jujur. Kau berpikir sejenak, baiklah. Tentu saja tidak menolak hal baik seperti ini. Lagi pula, nafsu makan dan nafsu birahi adalah kodrat manusia, kata Lin berikutnya. Hampir membuatmu menyemburkan soda di mulutmu, kau dengan cepat batuk beberapa kali, mengeluarkan tisu dan menyeka tanganmu. Terima kasih, harga yang kau tawarkan ini jelas bisa untuk merampok. Nada bicaramu menjadi serius. Aku menyarankanmu untuk pulang saja, jujur saja agak terkejut, kau merasa sedikit lucu. Melihat ekspresi Lin kau menyadari harga diri sebagai mahasiswa masih sangat kuat. Maka Lin mencarimu, aku berkata jujur, kalau tidak tanyakan saja pada Xiaonan. Tidak mau bermain, tidak perlu mencari yang sebesar ini, uangku tidak datang dari angin. Meskipun suaranya tidak keras, Wang Xiaonan juga mendengarnya. Dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri. 10.000, benar-benar berani meminta. Harga normalnya adalah 2 atau 3 kali lipat dari tip. Jika bertemu bos yang mabuk, mungkin bisa dapat 20 atau 30.000, bahkan 50.000. Tapi itu kasus khusus, sulit ditemui setahun sekali. Harga normalnya 2 atau 3.000. Kau menyadari masalah ini dan dilemparkan ke Wang Xiaonan, dia juga merasa sedikit malu. Bagaimanapun, ini adalah hal yang tidak pantas. Lin menatapmu dengan serius dan berkata, ini pertama kalinya bagiku. Kalimat ini membuat Wang Xiaonan tidak tahan. Apa-apaan ini? Sudah bekerja di tempat seperti ini. Masih mengatakan perawan. Dia mengeluh dalam hati, tetapi kau merasa harga ini masih belum terlalu tinggi. Memikirkan cita rasa magi 11 kou, tidak aneh bertemu hal-hal klise seperti ini. Bagaimanapun, kenyataan lebih fantastis daripada novel. Banyak hal di dunia nyata yang tidak berani ditulis oleh novel. Berbicara tentang teman tidur, tentu saja, pengalaman yang kaya membuatmu merasa sulit. Namun, karena Lin sudah mengatakan sampai sejauh ini, kau akhirnya setuju. Ketika Dingkui kembali, dia menyadari ada yang aneh di wajah kalian bertiga. Dia tidak banyak bertanya. Makan malam ini tidak berlangsung terlalu lama. Ketika kalian keluar dari toko barbeque, sudah pukul 2 dini hari. Kalau begitu, ayo pergi. Suara Lin sangat pelan. Kau dan Dingkui bergerak sampai akhir. Kemudian memanggil taksi kembali ke hotel. Tidak lama kemudian, kau membawa Lin kembali ke hotel. Kamar yang dipesan ada di Hotel Hilton. Awalnya kau merasa nama sebesar ini tidak masalah. Kemudian menyadari ada tambahan di belakangnya. Untungnya, lingkungan hotel, kau memesan kamar seharga 1.000 lebih. Tidak jauh dari situ ada Fengtu bintang 5, harganya 5.008 di internet. Meskipun sangat ingin mencoba Fengtu. Tetapi kau belum memiliki pemahaman yang jelas tentang kehidupan orang kaya, dan juga enggan mengeluarkan uang sebanyak ini. Satu malam menghabiskan pendapatan orang lain selama setahun. Kehidupan orang kaya benar-benar tidak nyaman. Lin terlihat agak keras kepala. Ketika berjalan di lorong hotel, dia tidak memedulikan percakapan. Namun kesadaran masih jernih. Setelah membuka pintu, kau membantunya duduk di sofa. Melihat sekeliling dengan tatapan biasa, dia tampak penasaran. Jelas ini pertama kalinya dia datang ke tempat seperti ini. Kau mencari-cari, siapa tahu ada teh enak. Apa yang ingin kau minum? Tidak, tidak perlu. Dia tiba-tiba duduk tegak. Itu. Aku mandi dulu. Mendengar itu, kau mengangguk. Lin mengambil tasnya. Tak lama kemudian menghilang di kamar mandi. Kau mengeluarkan sebatang rokok dan berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, menghisapnya. Api rokok di tangan menyala dan padam, pemandangan malam kota di luar jendela tampak agak kabur. Pemandangan malam ini sangat indah. Tak lama kemudian, samar-samar terdengar dari kamar mandi. Suara Lin. Mungkin karena pengaruh alkohol, kau merasa seluruh tubuhmu panas. Namun, sudah sampai tahap ini, tidak perlu lagi bersikap munafik. Menunggu beberapa saat, Lin keluar dengan mengenakan jubah mandi berwarna merah muda. Kau melihat penampilannya, dan untuk sesaat merasa linglung. Kenapa? Dia dengan santai menyisir rambutnya. Aroma segar setelah mandi tersebar di sekeliling. Kau menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak apa-apa. Kau terlihat lebih cantik tanpa riasan seperti ini. Riasan yang dia pakai sebelumnya tidak
Membuatnya terlihat secantik sekarang setelah mandi, meningkatkan kecantikannya. Penampilannya setelah mandi langsung membuat hatimu berdebar. Kau merasa tekanan darahmu naik drastis, merasakan tatapanmu yang membara. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tapi wajahnya sedikit panik. Dia dengan susah payah berkata, "Kau juga mandi sana." Kau mengangguk setuju. Mandimu sangat cepat. 5 menit kemudian, kau keluar dari kamar mandi. Saat itu, Lin Yi sudah berbaring di tempat tidur. Menarik selimut sampai dekat dagu, menutup matanya rapat-rapat. Kegembiraan di hatimu secara bertahap tak tertahankan. Meskipun sudah lama menjomblo, hatimu tidak begitu sedih. Melihat penampilannya, kau hanya berpikir tentang bagaimana menempelkan bibirmu di bibirnya. Perlahan mendekatinya. Lin Yi dari kehidupan selanjutnya mendarat, tetapi dengan cepat kau tangkap. Setelah beberapa saat berdebat dengan bibir dan lidah, selimut sudah tersingkap. Kau merasakan tubuhnya lembut, kencang, dan indah. Bolehkah? Kau bertanya omong kosong, tetapi belum sempat diucapkan. Kamu sudah bertindak. Aduh, ruangan itu dipenuhi seruan kaget. Malam ini, kalian mengalami produk seperti badai pasir kuning. Konten berikutnya sengaja ditampilkan, penulis membantu Anda menikmatinya terlebih dahulu. Bangun, hari sudah pagi. Jam biologis Anda membuat Anda bangun sebelum jam 9. Begitu lembutnya. Ini adalah perasaan pertama Anda saat bangun, membuka mata, dan Lin Yi meringkuk di pelukan Anda. Rambut hitamnya berantakan, rambut hitamnya yang halus menutupi mata Anda, aroma yang menggoda. Di wajah putih Lin Yi, masih ada bekas air mata. Anda tahu betapa hebatnya malam itu. Membuatnya sedikit pemalu, tubuh yang indah ini membuat Anda enggan melepaskannya. Tetapi Anda juga tahu bahwa cinta yang berasal dari PTV ini akan berakhir secara bertahap. Pikiran pertama Anda saat bangun adalah memeriksa sistem. Berbisik setelah membuka panel. Ditemukan bahwa sistem menunjukkan pemeliharaan selama 8 jam, jadi sistem setelah pemeliharaan. Apa perubahannya? Ada beberapa harapan di hati saya. Anda menemukan tugas berhenti merokok sebelumnya. Telah menghilang, dan ada pesan pengencang rasa, buka dan lihat. Menunjukkan bahwa hubungan intim adalah perjalanan untuk menjelajahi kebenaran hidup. Dia berevolusi super dan langsung mencapai hubungan intim, terdeteksi oleh tuan rumah. Memiliki hubungan dengan wanita berkualitas tinggi, mendapatkan lencana unik, membuka ikatan. Zhang Ailing pernah berkata bahwa hubungan intim adalah eksplorasi. Lencana? Apakah ada hal semacam ini? Anda sedikit terkejut, trik ayah sistem. Memang banyak, tampaknya fitur baru muncul setelah pemeliharaan. Klik pada deskripsi lencana. Lencana, pelopor. Objek ikatan, bercerai. Efek lencana. Selesaikan daftar keinginan senyap satu pengikat, dapatkan hadiah acak. Waktu pendinginan, 7 hari. Penjelasannya sederhana dan jelas. Sepertinya sangat bagus, Anda tidak menyangka kebetulan satu malam yang bagus. Terutama lencana ini, tampaknya berlaku untuk jangka panjang. Anda saat ini tidak tahu. Apakah aktivasi tugas sistem akan semulus kemarin? Tapi dengan adanya Lin Yi. Berarti kamu bisa mendapatkan hadiah seminggu sekali, memiliki jaminan hidup. Baru bisa jadi sampah, penjelajah, kamu merenung dalam diam. Rasanya bagaimana ya? Agak sedikit selera humor yang buruk, tapi memang tidak salah. Tapi satu-satunya batasan ini berarti kamu tidak bisa menggunakan trik yang sama, lencana yang tak terbatas, tapi karena sudah punya lencana penjelajah ini, apakah berarti ada lencana lainnya? Agak membuat penasaran, kamu menunduk dan melirik Lin Yi yang tertidur lelap. Pikiranmu sedikit berubah, jari-jari dengan lembut. Memainkan leher Lin Yi yang halus, kamu memutuskan untuk menaikkan taruhan. Toh ini hadiah yang murah hati. Kamu merasa ini adalah keuntungan ganda, tidak ada yang salah. Melihat batu giok yang memancarkan warna lembut di pelukanmu, kamu merasa penasaran, seperti apa dia sebenarnya? Kehidupan seperti apa yang dia jalani? Daftar, segalanya menjadi menarik, emosi. Selain itu, ada hal lain yang membuatmu penasaran, bunga dari 40 juta lebih yang jatuh tempo. Berapa banyak bunga yang bisa didapatkan? Lagi pula, biasanya hanya melihat orang membual. Sekarang punya banyak uang di kartu sendiri, rasanya. Akhirnya kamu meraih ponsel, membuka ICBC, dan melihat pendapatan bunga hanya 200 yuan lebih. Kamu merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Total bunga hanya 200 yuan lebih, begitu biasa saja. Bunga internasional hanya 0,2%. Sepertinya kamu menolak bunga sebelumnya. Pembagian tugas serangan balik, di tempat tidur yang nyaman, Lin Yi membalikkan badannya. Untuk sesaat, dia tidak tahu di mana dia berada, merasa linglung. Berkedip-kedip, kantuknya hilang, ingatan mulai menyusun dirinya. Setelah menyadari situasinya, dia merasa sedikit bersalah. Setelah menyadari tidak ada orang di sisinya. Baru dia merasa lega, diam-diam melirik ke kamar, masih tidak melihat sosokmu. Merasa sedikit lega dan sedikit sedih, dia duduk, tiba-tiba alisnya berkerut. Masih merasa sedikit sakit,
Dia beristirahat sejenak sebelum turun dari tempat tidur, melihat bercak darah di tempat tidur. Mengingat situasi sebelumnya, dia sedikit sombong dan cemberut sedikit kecewa. Saat itu hanya seperti itu. Saat dia selesai mandi dan menyeret jubah mandinya keluar, kamu sudah kembali ke kamar hotel. Dia terkejut saat melihatmu, lalu memesan makanan dari luar, katamu. Terima kasih, saat sarapan, Lin Yi diam-diam melirikmu. Matanya sedikit kompleks, kenapa tiba-tiba ingin menghasilkan uang? Tanyamu tiba-tiba. Karena aku menyukai sebuah tas. Dia menjawab dengan jujur membuatmu terdiam. Kamu bertanya-tanya apakah dia mengalami masalah. Seperti ada anggota keluarga yang sakit, tapi tidak menyangka jawabannya sesederhana itu. Kamu perlahan turun. Mengatur kata-kata dan berkata, aku punya usulan. Lin Yi diam-diam menatapmu. Bagaimana kalau kau menemaniku untuk sementara waktu? Paman, kau ingin memeliharaku? Paman, paman apa? Kamu berpikir dalam hati, sudahlah, paman, ya sudah paman saja. Katamu, kau kekurangan uang, aku kebetulan bisa meminjamkanmu. Dan masih ada sedikit uang. Jika kau tidak membenciku, tamu, kedengarannya tidak buruk. Katanya, benar kan? Seharusnya kau belum menikah. Atau tidak punya pacar? Kamu menggelengkan kepala? Belum untuk saat ini. Kalau begitu tidak apa-apa. Meskipun aku merasa kau adalah pria brengsek. Hei, kau tidak bisa makan daging dari mangkuk dan kemudian memaki ibumu. Kamu berkata dengan tidak puas. Lin Yi diam-diam memutar mata. Pokoknya, tidak ada pria yang baik. Mendengar itu, kamu bercanda. Gadis, jangan-jangan kau terluka oleh pria brengsek? Dia meletakkan sumpitnya dengan keras. Apa urusanmu? Sepertinya iya. Kamu berpikir dalam hati. Tapi kau tidak terlalu penasaran. Kau hanya ingin menghasilkan uang tanpa gangguan. Baiklah, tapi kau tidak boleh lagi bekerja paruh waktu di klub malam. Mendengar itu, dia tertawa. Paman, aku hanya kekurangan uang, bukan berarti aku suka menyia-nyiakan diri sendiri. Kau bersedia memberiku uang? Untuk apa aku pergi? Dia menemukan bahwa uang dari klub malam tidak cukup. Kamu mengangguk puas? Aku bisa menghasilkan lebih dari 1.000 dalam satu malam. Bahkan jika kau punya 10 juta. Kau harus memberiku 30.000. Meskipun aku tidak berencana untuk bekerja di klub malam, uangnya tetap harus dihitung seperti itu. Dia masih memiliki sedikit akal. Deal? Keduanya mencapai kesepakatan yang cukup menyenangkan. Tapi dia menambahkan, tapi, aku tidak akan punya banyak waktu untuk menemanimu. Tetapi, kamu tidak boleh menolak saat aku membutuhkanmu. Kamu bukan orang yang sangat suka mengendalikan. Namun, hubungan semacam ini juga merupakan pengalaman yang sangat baru bagimu. Ini pertama kalinya kamu merasakan. Kebahagiaan memiliki uang. Meskipun kebahagiaan ini bersyarat, kamu tidak memiliki pemahaman diam-diam. Mengeluarkan ponselnya dan langsung mentransfer sejumlah uang ke 01. Mendengar suara, ding. Layar menunjukkan 30.000,00 yuan. Silakan terima pembayaran. Dia melihatnya. Ragu sejenak dan menerima transfernya. 01 dengan lembut berkata, terima kasih, Paman. Kamu menghela napas tak berdaya. Jangan panggil aku Paman. Sudahlah, terserah kamu. Dia tersenyum nakal. Lanjutkan bertanya. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya daftar keinginan hidup atau semacamnya? Tentu saja aku punya keinginan. Aku ingin negara makmur dan damai, perdamaian dunia. Dia mengepalkan tinjunya seolah menyemangati. Agar lebih serius, kamu berkata sambil tersenyum. Dia bergumam tidak puas, apa yang aku katakan itu serius. Kamu melotot. Dia dengan cepat berkata, baiklah, baiklah, daftar keinginanku ada beberapa halaman. Yang paling ingin aku wujudkan sekarang adalah tas LV. Apa? LV? Model di bawah kustomisasi. Inikah tujuanmu menghasilkan uang? Sebagai pria straight, kamu benar-benar tidak mengerti arti sebuah tas bagi kalian. Dia mengangguk. Sangat cantik. Sangat mahal? Cukup mahal. Kira-kira sekitar 30.000. Oke. Oke apanya? Belum selesai berbicara, ponsel berdering lagi. Ding. 30.000,00 yuan, silakan terima. 01 tertegun sejenak, mengangkat kepala dan menatapmu dengan bingung. Kamu tersenyum dan berkata, pergi belilah. Masih ada 30.000. Jauh lebih murah dari yang aku bayangkan. Dia tampak ragu, berkata dengan pelan. Atau kamu transfer lagi padaku? Kalau tidak, uang ini. Aku tidak nyaman menerimanya. Kamu memijat pelipismu. Meskipun ada sedikit gerakan. Tapi memikirkan kondisinya, baiklah, begitulah. Kita bicarakan lagi setelah kamu sembuh. Aku ada urusan nanti. Kamu mau pulang atau istirahat di hotel? Mendengar itu, dia merasa lega. Aku kembali ke sekolah. Sebentar lagi aku pergi. Seharusnya kamu yang mengantarnya pulang. Tapi kamu tidak punya mobil sekarang, jadi tidak perlu juga. Alasan ada urusan itu hanya alasan saja. Emas batangan investasi senilai lebih dari 10 juta yuan masih ada di kamar.
Kamu benar-benar merasa tenang. Kamu mengangkat kantong berisi lebih dari 20 kilogram emas batangan investasi dan menyadari beratnya. Ternyata itu membuatmu kesulitan. Tidak bisa begini, harus berolahraga. Dulu stres. Ditambah lagi, kamu yang suka di rumah sudah lama tidak berolahraga dengan baik. Tubuhmu agak lemah. Tinggi 180 cm, beratnya hanya 60 kilogram. Memang tidak enak dilihat. Sistem mengingatkan bahwa alasan kebahagiaan manusia ada dalam diri kita sendiri, kesehatan dan kekuatan, keanggunan dan keindahan kehidupan jasmani. Terdeteksi berat badan host di bawah standar. Tantangan dalam 30 hari. Dengan syarat sehat, naikkan berat badan 10 kg untuk mencapai berat badan standar. Hadiah penyelesaian tugas 2 juta yuan. Hitung mundur saat ini 720 jam. Dihitung-hitung, setengah kilogram daging harganya 100.000 yuan. Seketika matamu berbinar, ingin segera bertindak. Naikkan berat badan. Harus naikkan berat badan. 30 hari naik 10 kg, sehari tidak sampai setengah kilogram daging. Apa susahnya? Orang lain pusing bagaimana cara menurunkan berat badan, kamu malah harus menaikkan berat badan. Tapi bagaimanapun juga, ini semua demi memiliki tubuh yang lebih sehat. Pada dasarnya kamu punya niat ini. Apalagi sistem juga memberi uang. Naik 10 kg menurutmu tidak sulit, tapi menaikkan berat badan secara ilmiah, inilah titik buta pengetahuanmu. Tapi tidak masalah, kamu punya uang. Cukup cari tempat gym. Cari pelatih gym yang hebat. Uang membuat banyak hal menjadi mudah. Dulu juga tidak membuang banyak waktumu. Baru keluar dari bank, telepon dari Ding Kui datang. Dia mengajakmu minum teh sore ini. Tanpa ragu langsung setuju. Pada dasarnya kamu suka minum teh. Kebetulan ingin membeli persediaan. Sekarang kamu kaya. Tidak perlu lagi minum teh murahan seharga beberapa atau belasan yuan. Tapi melihat waktu, sekarang masih terlalu awal untuk jam makan. Apalagi Ding Kui mengajakmu jam 3 sore. Kamu memutuskan untuk potong rambut. Rambutnya agak panjang karena kerja dari rumah. Kamu tidak terlalu memperhatikan penampilanmu. Dihitung-hitung juga sudah hampir 2 bulan tidak potong rambut, terlihat kurang semangat dan rapi. Setelah kembali ke kota kabupaten, biasanya aku pergi ke tempat pangkas rambut murah di bawah seharga 10 yuan, sederhana dan singkat. Tidak ada model rambut yang bisa dibicarakan, hasilnya selalu agak keras kepala, tetapi sekarang aku punya banyak uang. Aku masih punya sedikit pengejaran, lagi pula gaya rambut agak memengaruhi penampilan pria. Harga potong rambut di jalan jelas lebih mahal daripada di kota kabupaten asalku. Kamu memutuskan untuk pergi ke salon yang sudah kamu kenal sebelumnya, harga di sana tidak terlalu mahal, sekitar 100 yuan lebih. Jika kamu membuat kartu dan mengisi ulang, kamu bisa mendapatkan lebih banyak. Aku ingat sebelumnya aku mengisi 1.000 yuan di kartu, tetapi belum habis digunakan. Aku tidak tahu apakah ada tempat, tetapi tidak masalah, yang utama adalah aku percaya pada keahlian salon itu. Kamu naik taksi, sepertinya kamu harus mengatur mobil untuk dirimu sendiri. Aku sudah mendapatkan SIM selama kuliah. Tetapi belum pernah membeli mobil. Sebelumnya ada kesempatan untuk membeli mobil, tetapi tertunda karena masalah bisnis. Sekarang aku punya uang, aku harus mengatur mobil untuk diriku sendiri. Langsung pindah ke sana. Salon yang kamu temukan melalui ingatanmu, tiang lampu 3 warna ikonik masih tergantung di pintu. Dulu kamu sangat penasaran dengan tiang lampu 3 warna ini. Kemudian setelah mencari tahu, aku baru mengerti. Warna merah melambangkan arteri, warna biru melambangkan vena. Warna putih melambangkan perban. Ini karena dahulu kala, tukang cukur di Eropa bukan hanya tukang cukur, tetapi juga ahli bedah. Mereka biasanya mengobati penyakit dengan mengeluarkan darah, baik itu stroke parah atau demam dan sakit kepala. Mereka langsung mengeluarkan darah untukmu, benar-benar gila, tetapi di era itu dianggap sebagai obat mujarab untuk semua penyakit. Kamu rapikan dulu pikiranmu, kamu masuk ke salon. Merasa senang, lagi pula, memotong rambut di tempat yang kamu kenal. Kamu bisa merasa aman. Selain itu, kamu juga menemukan di toko banyak wanita muda yang cukup enak dipandang. Kesan pertama yang diberikan salon yang relatif mahal adalah banyak orang. Bukan banyak pelanggan, tetapi banyak penata rambut, berbagai. Connie, Amy, Jamie, Annie, penuh dengan pahlawan. Begitu aku masuk, ada wanita muda cantik menyambutku. Selamat datang. Halo tampan, potong rambut atau perawatan kulit, buat gaya rambut. Wanita muda itu bertanya sambil tersenyum. Lalu apakah kamu punya desainer yang kamu kenal? Apakah Hesa Hao masih di sini? Dulu dia yang membantuku memotong rambut. Kalau Jamie, dia adalah direktur di sini. Dia masih memiliki pelanggan sekarang. Anda perlu menunggu sebentar. Baik. Anda mengangguk, memastikan untuk menyerahkan kepala Anda kepada Shan Ermi. Anda dipimpin oleh seorang wanita muda bernama Annie. Cuci dulu, gerakannya halus dan panjang, menekan dengan lembut. Menangkap seluruh otak, perawat menggosok pelipis Anda, membuat Anda rileks. Bahkan rasa kantuk menyerang, keterampilan Shan Ermi memang bagus. Setengah jam kemudian, melihat wajah tampan Anda di cermin, Anda sangat puas setelah selesai potong rambut.
Mengambil tagihan dan melihat 288, harganya sangat mahal, pantas saja harga direktur. Setelah membayar, Anda menambahkan WeChat Ani, bukan karena menyukai kakinya yang panjang. Terutama karena dia sangat berpengalaman dalam perawatan kulit, kulit Anda tidak bagus. Tidak memiliki pengetahuan dan kebiasaan perawatan kulit, seperti kebanyakan pria, kasar, kusam, dan pori-pori besar. Komedo dan jerawat tidak perlu dikatakan lagi. Sekarang ada uang, siapa yang tidak ingin menjadi lebih halus? Gaya rambut yang tampan, setelan Hermes, lebih percaya diri dari sebelumnya. Mata yang tajam, jangan katakan, orang bergantung pada pakaian dan terlihat seperti itu. Dianggap telah memulihkan sedikit nilai pesona, Anda berjalan keluar dari toko tukang cukur, mengangkat tangan dan melihat tangan kiri Anda. Arloji Breguet 7047 senilai lebih dari 1 juta yuan, menunjukkan waktu sudah lebih dari pukul 11. Memang sudah waktunya untuk makan. Toko tukang cukur terletak di jalan komersial di depan gerbang utama Universitas Luceng. Di sini orang datang dan pergi, banyak siswa dan turis juga, ada berbagai toko makanan di jalan. Anda memikirkan Lao satu, bertanya-tanya apakah dia ada di sekolah saat ini, apakah akan memintanya untuk keluar makan bersama. Setelah memikirkannya, lupakan saja, baru beberapa jam berpisah, terlihat sedikit terburu-buru. Jadi Anda berjalan-jalan di jalan, dan akhirnya menemukan sebuah toko kecil, dan makan sesuatu. Lagi pula, Anda bukan orang yang terlalu khusus, Anda tidak akan sengaja pergi ke restoran kelas atas karena balas dendam. Sambil makan, Anda berpikir, apa yang harus dilakukan di masa depan? Hal pertama yang ingin Anda beli adalah mobil. Tidak ada pria yang tidak menyukai mobil, setiap anak laki-laki memiliki mobil impian di hatinya. Ketika saya masih kecil, saya menonton TV, mobil balap F1, mengaum dan menari keluar. Bayangan cahaya yang lurus dan kabur, Schumacher keluar dari mobil balap merah, sekali lagi menciptakan legendanya. Saat itu, Ferrari sudah terukir dalam hatimu. Ferrari adalah identik dengan supercar, tapi Lamborghini juga tidak kalah. Tidak pernah menang di arena balap, tidak pernah kalah di klub malam. Nama Lamborghini tetap bergema. Dulu, mimpi-mimpi ini hanya bisa dibayangkan dalam mimpi. Sekarang kamu benar-benar bisa memilih. Siapa sangka? Setelah punya uang, kamu tidak ingin lagi pelit. Uang itu. Sistem memberimu uang bukan untuk kamu simpan dan ambil bunganya. Uang yang dibelanjakan dan berputar itu yang berarti. Kalau kamu tidak belanja, aku tidak belanja. Siapa yang akan memacu GDP? Kamu dengan cepat menjernihkan pikiran. Sebuah supercar Ferrari, sebuah SUV Lamborghini untuk transportasi sehari-hari. Sungguh menyenangkan menjalani hidup yang menginginkan semuanya. Tapi membeli mobil tidaklah terburu-buru. Target terkunci pada dua merek ini. Mobil ready stock tidak mudah didapat. Mengantre selama 1,5 tahun itu biasa. Ini bisa diketahui setelah bertanya di dealer 4S. Jika terlalu merepotkan, beli saja mobil merek lain untuk sementara. Selain mobil, kamu juga perlu membeli rumah. Dulu kamu hanya bisa berhayal, sekarang kamu kaya raya dan bisa melihat perumahan yang relatif mewah. Namun, baik membeli mobil maupun membeli rumah bukanlah perkara 1 atau 2 hari. Prioritas utamamu adalah mencari game. Menyelesaikan tugas sistem untuk menambah berat badan. Mencari informasi tentang game terdekat. Hasilnya, informasinya beragam. Kamu memilih game yang lebih profesional, tetapi kamu tidak bisa menilai profesionalitasnya. Kamu hanya bisa memilih berdasarkan lingkungan. Lingkungan yang bagus, suasana yang bagus, pasti tidak terlalu buruk. Pilih yang mahal saja. Lagi pula, kamu punya uang sekarang. Biaya keanggotaan, biaya personal trainer, itu tidak perlu dipikirkan. Saat kamu sedang mempertimbangkan game, sebuah nomor asing masuk ke ponselmu. Sudah lama tidak bekerja. Sebenarnya, jarang ada panggilan di ponselmu. Nomor asing apalagi. Kamu ragu sejenak. Kamu tetap mengangkatnya. Halo, apakah ini Tuan Songju? Sebuah suara Dewi yang manis dan lembut terdengar dari ponsel. Saya. Siapa Anda? Tuan Song? Halo. Saya adalah manajer nasabah besar dari bank. Nama saya Chen, Dong Chen. Ban. Hatimu berdebar kencang. Apa mungkin ada masalah? Halo, manajer Chen. Begini, kami mendapati bahwa kemarin sejumlah besar dana masuk ke kartu bank Anda. Tidak ada apa-apa. Hanya ingin menjadwalkan waktu untuk mengajak Anda makan. Bertemu langsung untuk memahami rencana Anda selanjutnya untuk dana ini. Saya tidak tahu kapan Anda punya waktu. Nada bicara manajer Chen sangat rendah hati. Sikapnya tulus, mendengar ayah merasa lega, tidak masalah itu bagus. Tiba-tiba memegang sejumlah besar dana, Anda masih merasa sedikit khawatir. Lebih dari 40 juta deposito tunai tidak sedikit. Anda tahu bahwa nasabah deposito di bank memiliki tingkatan VIP. Nasabah dengan tingkatan berbeda akan menikmati berbagai layanan. Banyak yang juga dapat memberikan banyak kemudahan. Anda juga ingin tahu layanan apa yang dapat diberikan secara spesifik, manfaat? Jangan sia-siakan. Halo, Tuan Song, apakah Anda mendengarkan? Saya mendengarkan. Menurut Anda kapan Anda punya waktu?
Kami dapat mengatur pertemuan kapan saja. Kalau begitu malam saja. Oke, kita pesan tempat. Jam 6 malam di Siang Yuzhai. Bagaimana menurut Anda? Oke. Sampai jumpa nanti, Tuan Song. Menutup telepon. Tidak lama kemudian manajer Chen mengirimkan alamat, Berry Game, ini yang Anda cari di internet. Game dengan reputasi yang baik, terutama mahal, teman-teman yang sering nge-game pasti tahu. Orang-orang di game dengan biaya keanggotaan mahal itu juga tampan. Saat ini Anda memasuki pintu. Menemukan tidak ada banyak orang. Mungkin karena jam kerja, Anda berjalan-jalan di dalamnya. Tempatnya cukup mewah, fasilitasnya lengkap. Tidak lama kemudian, seorang gadis yang mengenakan pakaian olahraga ketat berjalan mendekat. Halo, Tuan, apakah Anda ingin berolahraga? Melihat orang itu, mata Anda berbinar. Pakaian olahraga itu menonjolkan sosoknya yang berlekuk-lekuk, ditambah dengan bekas latihan. Ada semacam keseksian yang berbeda, penampilannya juga sangat bagus. Saya lihat dulu. Anda berkata, saya pelatih kebugaran Berry, Bai Ling, saya akan membawa Anda untuk mengenal game kami terlebih dahulu. Mengikuti Bai Ling melihat-lihat, Anda merasa cukup puas, ada semacam perasaan kagum. Lagi pula ini pertama kalinya datang ke game, sebagian besar fasilitas tidak tahu namanya, juga tidak tahu fungsinya. Mencari pelatih pribadi untuk membimbing Anda, memang perlu, sistem tidak memberi Anda banyak waktu. Hanya 1 bulan, baik itu menyesuaikan rencana pelatihan, atau menstandarisasi gerakan kebugaran. Tentu saja tidak mungkin mengandalkan eksplorasi sendiri, juga sama sekali tidak perlu. Setelah memahami situasinya, Anda bertanya, berapa biaya Anda sebagai pelatih pribadi? Mendengar ini, Bai Ling bertanya balik, Tuan Song. Sepertinya ini pertama kalinya Anda berlatih kebugaran? Anda mengangguk, memang belum pernah berlatih sebelumnya. Apakah tujuan Anda menambah massa otot? Kurang lebih, tujuan saya adalah dalam 1 bulan. Menambah berat badan secara ilmiah sebanyak 20 jin, jadi pertama-tama saya akan melakukan pengukuran tubuh, berdasarkan kondisi tubuh dan target Anda. Untuk membuat rencana kebugaran yang ilmiah, Anda mengangguk, ini adalah pertama kalinya Anda melakukan kebugaran. Tidak tahu ada tahapan ini, tetapi sepertinya, game ini lumayan. Tujuan pembelian Anda jelas, sekarang Anda juga bisa dibilang orang kaya, uang untuk pelatih pribadi ini pasti bukan. Kemudian Anda dibawa oleh Bai Ling untuk melakukan pengukuran tubuh, memahami berbagai indikator tubuh, setelah menerima laporan pengukuran tubuh. Bai Ling menegaskan kembali, Tuan Song, tujuan Anda memang 1 bulan. Menambah berat badan 20 jin, pasti, dan harus tercapai. Ekspresi Anda tegas dan serius, ini terkait dengan hadiah 2 juta, bagaimana bisa ceroboh? Baik, Bai Ling mengangguk, sesuai dengan tinggi badan, berat badan, dan berbagai indikator tubuh Anda. Tugas ini dapat diselesaikan. Mendapatkan jawaban pasti, hati Anda lega. Lalu berapa biaya untuk menjadi pelatih pribadi Anda? Anda memutuskan untuk menjadikan Bai Ling sebagai pelatih pribadi. Salah satunya karena dia terlihat bertanggung jawab. Yang lainnya adalah penampilannya dan tubuhnya lumayan. 800 yuan per sesi, untuk orang biasa harga ini cukup mahal. Sekarang Anda tidak terlalu merasakannya. Oke, berikan saya layanan pelatih pribadi selama 30 hari. Melihat Anda begitu mudah, Bai Ling secara alami senang. Uang ini tidak bisa sepenuhnya masuk ke sakunya. Kapitalis tidak melakukan amal, tetapi bisa mendapatkan setengahnya. Dia juga tidak menyangka saat makan siang ini dapat menemukan pelanggan, hampir tanpa mengeluarkan banyak kata. Baik, Tuan Song, ikut saya. Mari kita lalui prosedurnya. Anda menyelesaikan kartu dan membayar uangnya, keduanya juga menambahkan WeChat. Saya akan segera mengirimkan rencana pelatihan setelah keluar, kata Bai Ling. Oke, terima kasih Guru Bai. Anda menjawab. Kemudian Bai Ling memberi Anda pengantar rinci tentang pengaturan selama sebulan pelatihan, termasuk 3 aspek, diet, pelatihan, dan istirahat. Anda menyadari bahwa jika hanya menambah berat badan dalam sebulan, tentu saja sangat sederhana, makan saja banyak-banyak, tetapi ini pasti tidak sesuai dengan standar sistem. Yang Anda butuhkan adalah tubuh yang proporsional, sesuai dengan standar estetika publik dan tetap sehat. Sederhananya adalah menambah massa otot. Jadi rencana pelatihan ilmiah sangat penting. Diet lebih penting daripada pelatihan. Makan cukup. Makan dengan benar dapat mencapai hasil 2 kali lipat. Selain itu, otot tumbuh saat istirahat, jadi tidur juga sangat penting. Mendengarkan ayah, aku merasa ini cukup merepotkan. Untungnya sekarang tidak perlu bekerja untuk menghasilkan uang, punya banyak waktu dan energi untuk mengasah tubuh sendiri. Karena sudah menetapkan rencana umum, di bawah bimbingan Bai Ling, kamu sedikit mengenal ki dan darah. Bimbingan dari seorang profesional memang berbeda, lebih cepat daripada meraba-raba sendiri, setelah membuang-buang waktu di game. Kamu pun pergi, Ding Kuiwe mengajakmu minum teh, alamatnya juga sudah dikirim. Kamu meliriknya, dan menyadari lokasinya cukup jauh dari tempatmu berada sekarang. Kalau melihat rumah sekarang, waktunya pasti tidak cukup, tapi sekarang sudah memastikan masalah kebugaran.
Masalah rumah itu kecil, lokasi toko teh cukup terpencil, di sebuah kompleks perumahan. Itu adalah toko kecil yang dibuka oleh teman Ding Kuyue. Toko semacam ini biasanya melakukan bisnis dengan kenalan, sesampainya di depan toko. Kamu dengan lembut mendorong pintu dan masuk. Ding Kuyue sudah tiba dari tadi. Saat ini sedang mengobrol dan minum teh dengan pemilik toko. Melihatmu mengangkat tangan ke arahnya, meskipun tokonya kecil, tetapi tata letaknya secara keseluruhan bagus. Bangku teh terbuat dari tunggul pohon, meja teh terbuat dari akar pohon raksasa. Nama pemilik toko teh adalah Yu. Bernama Yu dan, nama keluarga yang jarang ditemui, kamu pernah mendengar Ding Kuyue menyebutnya. Ketika dia menjadi seorang sales, Yu dan membantunya memperkenalkan banyak koneksi. Setelah kamu duduk, Yu dan mulai merebus air dan memanaskan teko lagi. Setelah duduk kamu melihat sekeliling, toko ini mengunggulkan Tie Guanyin. Kamu mengangkat cangkir teh dan menyesapnya, merasa rasanya enak, bertiga minum teh dan mengobrol dengan santai. Ding Kuyue tentu saja tidak hanya datang untuk minum teh, dia dan Yu dan adalah rekan kerja, keduanya bertukar informasi industri. Pengalaman, kamu ikut meramaikan dan membeli beberapa teh untuk dibawa pulang. Lagi pula bisnis ini penuh tipu daya. Lebih baik membeli barang dari kenalan jika ada saluran, toh akan ditipu juga. Anggap saja membantu bisnis teman. Saat sedang minum dan mengobrol, tiba-tiba seseorang mendorong pintu masuk, kamu tanpa sadar menoleh dan melihat, ekspresimu langsung menjadi sedikit tidak enak. Mungkin akan terjadi konflik, kamu hanya ingin minum teh dengan tenang, tidak menyangka akan bertemu dengan bintang sial ini. Benar saja, orang itu langsung mengenalimu. Wah, kebetulan sekali. Yang masuk adalah seorang pria, yang berbicara adalah pria dengan rambut disisir ke belakang. Berusia sekitar 30-an tahun. Ya, kebetulan sekali, jawabmu dengan acuh tak acuh. Lau Junming, mantan rekan kerja, begitu masuk langsung berbicara dengan sinis, keduanya jelas memiliki perselisihan. Direktur Song, kapan datang ke Luceng? Kudengar kamu sudah lama kembali ke kampung halamannya, ucapnya dengan sinis. Lau Junming sudah duduk di meja teh. Kamu jarang membenci orang, tapi Lau Junming jelas salah satunya. Seperti kata pepatah, kabar baik jarang menyebar, kabar buruk menyebar dengan cepat. Tidak banyak orang yang tahu tentang kegagalan bisnismu. Entah bagaimana beritanya bocor. Sekarang, sialnya kamu bertemu Lau Junming, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengejekmukmu. Lau Junming terkekeh. Tentu saja, kita kan rekan kerja. Wajar jika aku peduli padamu. Apa kamu selalu siap untuk kembali bekerja? Apa kamu ingin aku membantumu merekomendasikanmu ke perusahaan kami? Meskipun aku biasa-biasa saja, hanya seorang supervisor kecil, tapi aku masih punya sedikit pengaruh. Supervisor kecil? Itu memang biasa saja, katamu dengan acuh tak acuh. Lau Junming tertegun. Senyum di wajahnya membeku dengan jelas. Meskipun itu benar. Tapi perbedaannya muncul karena perbandingan. Setidaknya lebih baik daripada kamu yang pengangguran. Nada bicaranya berubah. Bukan, seharusnya wiraswastawan fleksibel. Aku seorang wiraswastawan fleksibel. Aku bangga. Tapi kamu sendiri itu apa? Ucapmu dengan nada acuh tak acuh. Dengan senyum menghina di wajahmu. Lau Junming tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, Songju, bagaimana kamu bicara? Mulutmu langsung mengeluarkan kotoran. Apakah alat kelaminmu tumbuh di mulutmu? Kamu melanjutkan. Dia tidak menyangka reaksimu akan begitu keras. Untuk sesaat, dia kehilangan kata-kata. Kamu apa? Jadi supervisor kecil saja sudah membuatmu sombong? Katamu dengan dingin. Dia tidak tahu mengapa temperamenmu tiba-tiba berubah drastis. Agresivitas dalam kata-katamu menjadi begitu kuat. Dia merasa benci di hatinya. Tapi dia tidak punya cara untuk menjatuhkanmu. Meskipun dia merasa benci di hatinya, dia memikirkan tubuhnya yang 10 cm lebih pendek. Dalam amarah, dia hanya bisa marah sesaat. Dia tidak bisa mengalahkanmu secara verbal, dan dia juga bukan lawan dalam perkelahian. Terlebih lagi, dia tidak punya keberanian. Suasana canggung membuat pria berminyak itu sangat tidak nyaman. Minum teh, kita semua teman. Dia mencoba menengahi. Bertemu dengan orang yang tidak tahu berterima kasih seperti itu, kamu sama sekali tidak berminat untuk minum teh. Kamu berkata kepada pria berminyak itu, ada. Ambilkan aku 2 kotak Golden Boot ini. Selain itu, apakah kamu punya teh oolong yang lebih enak? Bagaimana dengan Tie Guanyin? Tie Guanyin saja kalau begitu. Ambilkan yang terbaik. Mendengar ini, pria berminyak itu menunjukkan pengertian. Golden Boot masih lumayan. Sekarang yang diseduh harganya 980 yuan per kotak. Tapi harga Tie Guanyin terbaik jauh lebih mahal. Satu kati harganya mulai dari 100 hingga ribuan yuan. Kualitas teh sangat bervariasi karena perbedaan asal, jenis pohon, usia pohon, dan lain-lain. Dia tidak yakin apakah kamu mengerti tingkatannya, takut mengeluarkan harga yang terlalu tinggi akan membuatmu malu. Namun, saat dia masih ragu-ragu, Lau Junming tidak bisa menahan tawa, tersenyum canggung. Bahkan yang terbaik, apa kamu mampu membelinya dengan uang receh di sakumu, meskipun sebelumnya membelakanginya?
Tetapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk bersorak, tetapi Ding Kui sudah lama tidak menyukai Lau Junmin. Kamu benar-benar orang yang menarik. Kamu benar-benar ikut campur, urusanmu apa aku mampu membelinya atau tidak. Lau Junmin mencibir. Minum, berpura-pura kaya, aku tahu seberapa banyak yang kamu punya, kata Ding Kui dengan jijik. Kamu tahu apa? Lau Junmin mencibir dan berhenti berbicara, berencana untuk menonton lelucon. Ding Kui berkata, keluarkan saja yang terbaik. Karena Ding Kui berkata demikian, Yu dan tidak perlu memperkirakan apapun, dan segera mengeluarkan Tie Guanyin pemenang penghargaan seharga 15.000 yuan per kati. Setelah mendengarkan perkenalan harga Yu dan, kamu diam-diam mengeluh dalam hati, 1.500 yuan per ons? Itu membuatmu ingin menjual teh? Tidak heran ada begitu banyak gadis penjual teh di internet, uang ini sangat mudah didapatkan. Tetapi kamu tidak mengatakan apa-apa, orang kaya harus menikmati. Oke. Kalau begitu berikan aku 2 kotak. Lau Junmin menarik napas, 2 kotak berarti 2 kati. Bukankah itu berarti 30.000 yuan hilang? Mungkinkah Song Chu benar-benar menjadi kaya? Hatiku agak sakit. Dia tidak berpikir kamu akan menggunakan puluhan ribu yuan untuk menampar wajahnya. Kamu membayar tagihan dan pergi dari toko teh bersama Ding Kui. Melihat punggung kalian berdua yang pergi, Lau Junmin tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Ada bos. Apakah Song Chu ini baru-baru ini menjadi kaya? Yu dan menggelengkan kepalanya. Ini pertama kalinya kita bertemu hari ini. Bahkan bukan teman, setelah keluar dari toko, kamu masing-masing mengeluarkan sekotak Golden Boot dan Tie Guanyin. Kau memasukkannya ke dalam pelukan Ding Kui, dia tidak menolak dan berkata dengan gembira. Tuan yang baik, aku juga akan mencoba teh seharga lebih dari 10.000. Di mana ada wanita cantik? Seorang teman, katamu. Mendengar ini, Ding Kui berkata dengan riang. Haruskah aku mengantarmu pulang? Benar, aku akan melakukan perjalanan bisnis untuk sementara waktu besok. Apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu akan kembali ke kampung halamanmu? Setelah mendengarnya, kamu menggelengkan kepala. Seharusnya sebagian besar waktu dihabiskan di jalan. Ding Kui tersenyum, itu bagus. Lebih mudah bertemu di kota yang sama, atau dunia gemerlap kota besar yang menarik? Tentu saja. Segera, Ding Kui mengantarmu ke hotel, kau kembali ke hotel, memesan kamar, dan mandi. Kau juga menyetel alarm dan tidur siang sebentar. Saat bangun sudah pukul 5 lebih, melihat beberapa pesan WeChat. Salah satunya adalah rencana pelatihan yang dikirim Bai Su, kau membalas oke, berpikir untuk menyelesaikan masalah rumah besok. Sebaiknya di dekat Gim, pesan lainnya dikirim oleh Ling Yi, Paman. Aku sudah membeli tasnya, cantikan-cantikan, anak muda memang lebih baik. Melalui baris demi baris, kau bisa merasakan penuh semangat, lumayan cantik. Setelah membalas pesan, kau membuka sistem dan melihatnya, benar saja ada pesan belum dibaca di dalamnya. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan daftar keinginan, mengalahkan seorang sim, hadiah telah diberikan hadiah. Tidak perlu basa-basi, bisa diambil. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan teknologi hitam. Air licin bulu apa ini? Ternyata bukan hadiah uang. Ini teknologi langsung untuk tubuh, bagaimana mungkin tidak suka? Uang juga mau. Teknologi hitam lebih baik, hehe bagus-bagus, ternyata sistem ini mengerti aku. Kau tidak menarik, aku tidak menarik, kapan angkatan laut bisa berjaya? Kau dengan riang mengambil hadiahnya. Seketika merasa kapasitas paru-paru meningkat banyak, hebat, terasa sangat jelas. Saat tiba waktu makan malam, kau diam-diam memesan taksi ke tempat yang dijanjikan. Siang Yuzai, restoran pribadi ini, tidak jauh dari tempat kerja pertamamu. Tetapi kau dulu tidak memiliki kemampuan finansial untuk datang ke sini. Di pintu berdiri seorang gadis muda yang cantik, berusia sekitar 20 tahun. Rok span dan kemeja, dia sesekali mengangkat pergelangan tangannya untuk melihat waktu. Melihat kau datang. Dia ragu-ragu sejenak, maju beberapa langkah dan bertanya, halo, apakah Anda Tuan Song? Terlihat bahwa pihak lain telah mengumpulkan informasi sebelumnya. Sangat memahami penampilanmu. Halo, saya Song Ju. Kau berkata sambil tersenyum, halo Tuan Song, saya Xiao Chen yang menghubungi Anda siang ini. Dia sedikit membungkuk, dengan sikap hormat, sudah lama menunggu, katamu. Tidak, kami juga baru saja tiba. Sikap Chen Chaiwei agak menjilat, tetapi ini juga realitas pekerja rendahan. Pekerjaan di ban terdengar cukup glamor, tetapi pada akhirnya adalah pekerja rendahan. Kinerja adalah garis hidup mereka. Gaji dan tabungan terikat, apalagi kelangsungan tabungan ini berhubungan langsung dengan promosi Chen Chai-Chai. Di bawah bimbingan Chen Chai-Chai, Anda memasuki sebuah ruangan pribadi, dan membuka pintu untuk melihat seorang pria parubaya menyambut Anda. Halo Tuan Song, saya adalah wakil kepala cabang ban, Lei Dong. Lei Dong bertubuh gemuk dan mengenakan setelan jas yang rapi. Dia menatap Anda dengan mata cerah. Dia menjabat tangan Anda dengan sangat kuat, membuat Anda merasa sedikit tidak nyaman dengan antusiasmenya. Lebih dari 40 juta yuan dalam simpanan. Sangat penting bagi cabang mereka, setidaknya bagi Lei Dong dan Chen Chai-Chai. Setelah ketiganya duduk,
Lei Dong mulai berbicara. Anda menjawab dengan asal-asalan, Lei Dong bisa menjadi wakil kepala bank, tentu saja dia adalah orang yang cerdas. Anda merasa bahwa Anda tidak dapat mengejar ketinggalan di bidang ini. Jika bukan karena ledakan kuburan leluhur Anda akan mendapatkan sistem. Lei Dong adalah sosok penting bagi Anda merasa sangat senang dengan sanjungan Lei Dong. Sanjungan selalu berhasil. Setelah memasuki topik pembicaraan, Lei Dong bertanya, Tuan Song, maafkan saya karena bertanya, apa rencana Anda untuk menggunakan dana ini? Bank kami juga akan bekerja sama dengan pengaturan Anda. Dia bertanya dengan hati-hati, Anda menggoyangkan gelas anggur dan sedikit merenung. Sejujurnya, baru-baru ini mungkin ada beberapa pengeluaran besar, jawab Anda. Mendengar ini, Lei Dong dan Chen Chai-Chai terkejut. Chen Chai-Chai dengan cemas berkata, Tuan Song, deposito berjangka besar di bank kami saat ini dapat memberikan bunga yang cukup baik. Berapa banyak poin bunga yang bisa diberikan? Anda sedikit penasaran? Anda tentu saja tidak puas dengan bunga giro saat ini sebesar 0,2%. Namun, jika Anda bisa mendapatkan bunga deposito yang bagus, bukan tidak mungkin untuk menyimpan beberapa deposito berjangka, kepentingan pribadi dan publik bercampur aduk. Pada akhirnya, bunga deposito yang diberikan oleh pihak bank masih membuat Anda tergerak, lebih dari 2 poin persen. Ini adalah solusi terbaik mereka. Bunga deposito berjangka lebih dari 40 juta yuan, sudah melebihi uang yang tidak bisa Anda peroleh dengan bekerja. Orang kaya akan semakin kaya, dan uang ini dapat ditarik lebih awal, tetapi bagian yang ditarik lebih awal akan kehilangan bunga yang telah dihasilkan sebelumnya. Dengan cara ini, Anda tidak memiliki kekhawatiran, apalagi Anda memiliki batangan emas investasi senilai puluhan juta yuan, Anda memiliki kepercayaan diri yang besar. Akhirnya, 20 juta disimpan dalam deposito berjangka besar, dan sisanya masih berupa giro yang dapat ditarik kapan saja. Lei Dong juga merekomendasikan untuk menyimpan dana moneter. Bunganya 1% lebih tinggi dari giro, likuiditasnya sama dengan giro, dan keamanannya sama dengan deposito. Namun, Anda masih menolaknya? Bagaimana Anda bisa pamer tanpa deposito giro? Setelah mendapatkan deposito berjangka besar sebesar 20 juta. Chen Chai-Chai jelas sangat bersemangat, meskipun pesanan pada dasarnya dinegosiasikan oleh Lei Dong, dia juga berkontribusi. Dan kinerja ini dihitung untuknya. Tuan Song, saya bersulang untuk Anda. Chen Chai mengangkat gelasnya. Dan bersulang dengan Anda, kegembiraan membuat Anda sedikit malu. Perasaan menjadi orang kaya memang menyenangkan. Mengirimkannya, Anda ingat, Anda dulu hanya bisa menjilat dari belakang. Perasaan dipandang tinggi oleh wanita cantik ini sangat nyaman. Tentu saja terbatas pada ini saja. Ingin berkencan? Hidangan yang disajikan enak, semoga Anda menikmatinya. Akhirnya Anda menolak tawaran bernyanyi. Setelah mengalami begitu banyak hal, Anda sekarang sebenarnya tidak terlalu suka keramaian. Keluar dari Siang Le, Anda tidak langsung naik taksi kembali ke hotel. Tempat ini tidak jauh dari perusahaan tempat Anda baru lulus. Meskipun Anda tidak berencana untuk kembali ke mantan perusahaan Anda, melihat tempat yang sepi namun akrab di dekatnya, hati Anda masih terasa seperti pengungsi. Berjalan di sepanjang jalan yang tenang untuk sementara waktu, jalanan berangsur-angsur ramai, tanpa sadar Anda sampai di persimpangan jalan. Sebuah jalan kecil sepanjang 100 meter, terjepit di antara dua barisan rumah, berjalan di sepanjang jalan kecil sampai akhir. Adalah halaman kecil perusahaan mantan perusahaan Anda, diperkirakan mereka masih lembur saat ini, sampai di sini. Berjalan 2 kilometer lagi di sepanjang jalan besar adalah pantai, Anda menyalakan sebatang rokok di bawah naungan pohon di pinggir jalan, berpikir sejenak. Menggunakan mobile banking untuk mentransfer 500.000 yuan ke rumah. Setelah bekerja selama bertahun-tahun, Anda pada dasarnya tidak pernah mentransfer uang ke rumah. Sebaliknya, Anda menghabiskan banyak tabungan orang tua Anda, takut menakut-nakuti orang tua Anda tidak berani mentransfer lebih banyak uang. Setelah transfer, Anda menelepon orang tua Anda, menjelaskan bolak-balik selama lebih dari 10 menit, sebelum mereka merasa tenang. Setelah mengatur semua ini, batu di hati Anda akhirnya jatuh, selanjutnya Anda akan berubah. Dan menikmati hidup Anda. Di gym, Anda berbaring horizontal di kursi bench press, lengan terentang. Menurunkan dumbbell ke posisi di luar dada, lalu mendorongnya ke atas, sampai lengan lurus. Dumbbell hampir bersentuhan, ini adalah dumbbell bench press, gerakan inti untuk melatih otot dada. Sebagai gerakan latihan pertama, dan sering menggunakan beban berat untuk menerobos, setelah 4 hari bertekun. Setelah mahir Anda sudah mulai mencoba, latihan set piramida, set pertama 12 repetisi dengan beban. Lalu setiap set menambah beban, set piramida sangat membantu dalam menambah kekuatan dan dimensi Anda. Bagus, pertahankan lengan bawah tegak lurus dengan tanah, pelatih pribadi Bai Ling yang berdiri di samping Anda. Sesekali mengoreksi gerakan latihan Anda, rasakan dan kendalikan kontraksi otot dada mayor secara aktif untuk mengerahkan kekuatan. Pras dumbbell ke atas. Jangan hanya menggunakan kekuatan lengan untuk mendorong dumbbell ke atas, jangan melengkungkan pinggang dengan paksa. Tempelkan ke kursi bench press, bagus, selesai dengan baik, istirahatlah. Saat suara Bai Ling menghilang, kamu merasa lega,
Dan gerakan terakhir yang kamu lakukan adalah menahan tubuh dengan lengan di belakang. Kamu melakukan gerakan sampai kelelahan dan terduduk lemas di tanah, mendengarkan suara detak jantung yang keras bergema di telingamu. Merasa sangat lelah, sebuah handuk disodorkan kepadamu, kamu menerima handuk yang diberikan Bai Ling. Sambil tersenyum berterima kasih, kemajuanmu sangat cepat, jika terus seperti ini. Targetmu untuk menambah berat badan sebanyak 20 jin, ujian yang berlebihan, semua ini berkat ajaran Guru Bai. Kamu tersenyum tipis, menyeka keringat di wajahmu, setelah beberapa hari berlatih. Kamu masih sangat puas dengan Bai Ling, cukup profesional, dan juga cantik. Bodinya juga sangat bagus, memberikanmu banyak motivasi saat berlatih. Kamu istirahat sebentar. Nanti kita latihan sit-up dan side crunch, latihan hari ini selesai. Setelah Bai Ling selesai berbicara, dia pergi. Gluk, gluk, gluk. Kamu meneguk beberapa teguk elektrolit alien, mengeluarkan ponsel dari tas. Melihat beberapa pesan belum dibaca. Paman, aku sudah berangkat dari rumah, apakah kamu akan menjemputku di stasiun kereta cepat? 01 mengirim foto selfie di kereta cepat. Kepalanya sedikit miring, tangan kirinya menopang salah satu pipinya. Aku hampir sampai. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa tidak membalas pesanku? Paman, aku hampir sampai di asrama. Melihat isi pesannya, kamu tanpa sadar tersenyum. Beberapa hari ini, hubunganmu dengan 01 meningkat pesat, obrolan di WeChat sangat seru. Setelah beberapa hari berinteraksi. Kamu memang cukup menyukai gadis kecil yang ceroboh ini, tapi kamu tahu. Mungkin hanya karena sudah lama menjomblo, siapa yang tidak ingin hubungan yang manis. 01 kemarin pulang sebentar. Akibatnya, orang tuanya sudah pergi berlibur beberapa hari yang lalu, tanpa memberitahu. Dia terpaksa kembali ke sekolah. Kamu berpikir untuk membalas, aku tadi sedang latihan. Sekitar jam 6 aku akan menjemputmu, kita makan bersama. Ding dong. Belum sampai 5 detik, nada pesan WeChat berbunyi. 01, oke. Aku menunggumu. Setelah selesai berolahraga dan mandi, kamu mengangkat lenganmu dengan kuat, bisepnya sangat terlihat. Kamu juga mengerahkan kekuatan untuk memeras otot dadamu, jelas terlihat konturnya lebih besar. Keren sekali. Selama 4 hari ini tidak ada tugas lain yang terpicu, kamu fokus sepenuhnya pada latihan fisik, hasilnya bagus. Berat badanmu sedikit bertambah, ototmu juga tumbuh banyak, dan pada akhirnya kamu tidak membeli rumah. Melainkan menyewa apartemen besar di kompleks gym, lagi pula ini memang bukan masalah yang terlalu mendesak. Kamu berencana melihat-lihat perlahan, waktumu banyak, dan kamu harus memilih rumah yang sesuai dengan keinginanmu. Selain rumah, kamu memesan Lamborghini Urus, baik dari segi data performa maupun tampilan luarnya. Kamu sangat puas, waktu pengambilan mobilnya sangat tepat, mobilnya perlu didatangkan dari kota lain. Besok kamu bisa mengambil mobilnya, itu juga alasan kamu membelinya. Tidak perlu mengantri untuk memilih opsi tambahan. Harganya tentu tidak murah, menghabiskan lebih dari 3 juta yuan, yang dulu hanya bisa kamu impikan. Sekarang mimpi menjadi kenyataan, tetapi hatimu masih sedikit sakit, dan kamu hanya bisa bekerja lebih keras. Tugas sistem tidak boleh gagal, hadiah 2 juta juga bisa memberimu sedikit modal. Selamat tinggal, Guru Bai. Kamu membawa bungkusan itu dan hendak melewati Bai Ling menghentikanmu. Songju, tunggu sebentar. Mendengar itu, kamu berhenti, Bai Ling menepuk pundakmu dan berkata, tunggu aku sebentar. Setelah menunggu sebentar, dia keluar membawa tas tangan Chanel. Kenapa kamu pulang kerja begitu cepat hari ini? Tanyamu dengan bingung. Ada urusan malam ini, aku mengambil cuti. Kalian berjalan keluar dari gym bersama, di tengah banyak tatapan iri dan cemburu, sebagai salah satu pelatih wanita tercantik di gym Bai Ling. Tidak sedikit pria yang mencoba mendekati Bai Ling, kamu melihatnya berjuang di tengah serigala yang mengepungnya, dan merasa dia benar-benar tidak mudah. Juga tidak sederhana, dia harus menggantung mereka dan melindungi dirinya sendiri. Guru Bai, kamu hanya membuatku dibenci. Bai Ling mengedipkan matanya. Menatapmu, sepertinya kamu sangat senang.